kita nanti bisa di-chat, dimasukkan linknya di website IAMI untuk yang tertarik menjadi anggota IAMI ya. Ya, baik Ibu. Ya, tentunya jadi anggota IAMI banyak keuntungannya nih. Saya sendiri sebagai anggota bertahun-tahun kemudian baru jadi pengurus ya, banyak mendapatkan update-update webinar gratis, kemudian PPL dari IAMI. Jadi pada hari ini acaranya santai, ya serius tapi santai. Eh, dan saya bahagia hari ini bisa bergabung. Ada Pak Parulian juga. Pak Parulian ini senior saya, CPMA juga. Dulu pengurus IAMI, ya. Senang bisa bertemu dengan Bapak ini. Saat ini posisinya lagi di Pineng ya, jadi bukan di Jakarta nih. Jadi alhamdulillah dengan webinar bisa tetap bertemu ya, walaupun berbeda kota. Mas Handoko Arianto nih kawan lama banget. Terima kasih juga Mas udah hadir ya di tengah-tengah cuti, padahal udah cuti nih Mas Handoko ya. Tapi masih bisa bergabung bersama IAMI. Terima kasih. Ini saya ingin menyapa dulu nih teman-teman di sini ada Pak Muhammad Effendi, Ketua IAMI Banten. Apa kabar Pak? Baik, Bu. Ya, jadi ini senang nih banyak teman-teman yang saya kenal juga bisa bergabung di sini ya. Semoga bermanfaat. Nanti ada link untuk reportnya. Jadi report ini kita buat bertiga. Tentunya dibantu dengan para asisten juga. Ada Mbak Novi, ada Mbak Cynthia, ada Mbak Tiara, gitu ya. Ada Mbak satu lagi siapa itu? Keisha, Mbak Keisha ya. Ada satu lagi Mbak Katrina. Jadi dikeroyok lah ya rame-rame karena ini risetnya lumayan berat dalam artian kita harus lihat satu-satu gitu kan konten analisis ya. Jadi mohon izin saya share screen. Ini report ini sudah di launching kemarin minggu lalu ya sebenarnya, tapi waktu itu tidak hibrid begitu, jadi offline waktu itu di Hotel Borobudur berkenaan bersamaan dengan wisuda CPMA dan kemudian orang-orang bertanya ini nggak ada online-nya ya, nggak ada hibridnya. Oh iya benar juga kita buat lagi deh gitu minggu depannya. Jadi hari ini kita berkumpul di sini semoga semakin banyak yang membaca dan ini riset pertamanya IAMI, publikasi riset pertamanya IAMI sehingga mungkin kalau masih banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, kita rencananya akan terus tidak berhenti sampai di sini tapi kita akan terus memperbaharui, menambah data dan lain sebagainya ya. Karena isunya cukup penting dan tentunya Ikatan Institut Akuntan Manajemen Indonesia juga harus mengambil peranan di dalam isu ini ya karena uh, uh, saudara-saudara kita yang lain IAI dan IAPI juga sudah gencar ya melakukan webinar atau melakukan kegiatan-kegiatan dengan topik-topik sustainability standard ini. Nah, mohon maaf, saya mulai dari agenda presentasinya. Saya akan memberikan sedikit overview tentang TCD Framework dan IFRS S2. Mungkin ada ibu bapak yang belum tahu apa itu TCD Framework atau IFRS S2, karena itu akan disebut-sebut terus dalam presentasi ini. Ya, jadi sebelum itu kita sebut-sebut, mungkin kita ada sedikit step back dulu gitu ya, ya para S2 itu apa sih dan TCD Framework itu apa begitu. Kenapa ini dua hal ini kemudian menjadi penting. Kemudian latar belakang riset dan motivasi tujuan riset dengan metodologi riset nanti Pak Parulian yang akan presentasi. Temuan riset dan diskusinya nanti akan Pak Handoko, Mas Handoko yang presentasi. Sebagian temuan riset tentang external assessment nanti saya yang akan presentasi. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi kembali lagi ke saya. Nah, Ibu Bapak yang belum mendapatkan reportnya, ini ada QR code yang bisa di-scan, ya, juga ada linknya yang menuju websitenya IAMI, di mana report itu bisa di-download. Jadi reportnya ini gratis, PDF-nya bisa diunduh oleh Ibu Bapak semua, silahkan disebarluaskan ke kolega, ke teman, gitu ya. Semoga semakin banyak yang membaca, semakin baik. Dan ini bilingual, jadi bahasa Inggris sebelah kiri, bahasa Indonesia sebelah kanan. Karena bilingual dan itu terjemahan ya, karena kita awalnya nulisnya dalam bahasa Inggris, kemudian kita berpikir kayaknya perlu bahasa Indonesia juga gitu. Nah, jadi itu terjemahan mungkin ada sedikit yang kok kaku ya terjemahannya. Ya mohon maaf ya, teman-teman. Semoga nanti bisa lebih luas lagi nanti di masa depan. Baik,
Mungkin kita mulai dari sini. TCFD framework itu TCFD itu suatu task force kayak tim kerja ya, task force yang dibuat oleh Financial Stability Board. Financial Stability Board ini kumpulan eh, apa governors, bankers ya, central bank ya, dan pemerintah gitu untuk membuat financial institution yang lebih stabil. Nah, task force ini dibuat tahun 2015, jadi belum lama-lama banget sebenarnya. Atas permintaan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Kenapa ada task force ini? Karena waktu itu ada permintaan juga ya dari para investor bahwa perusahaan di dunia ini itu semakin menghadapi resiko iklim ya. Ini juga ada laporan misalnya dari Carbon Disclosure Project pada tahun 2018 ada laporannya menegaskan bahwa 215 dari 500 top fortune companies, jadi setengahnya ya, hampir setengahnya itu akan mengalami resiko kerugian sampai 970 billions ya. 970 billion dollars, yang mana 250 billionnya itu berasal dari impairment aset akibat transition dan physical risk ya, jadi transition risk dan physical risk yang dari perubahan iklim. Dan 970 ini itu kebanyakan setengahnya itu jangka pendek dan 5 tahun gitu. Ya, jadi waktu 2018 itu TCFD report ini, CDP report itu kemudian memberikan semacam, wah ini kita nggak bisa main-main nih gitu. Ya, ternyata perubahan iklim itu berpengaruh sangat signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dan akan berpengaruh terhadap investor begitu. Ya, jadi bukan bukan kita mau sok-sokan perusahaan itu sok-sokan ingin jadi environment warrior gitu ya, ingin terlihat green dan lain sebagainya. Ini sudah krusial dan perubahan iklim semakin nyata, semakin terasa begitu. Sehingga G20 Finance Minister and Central Bank Governors itu meminta membuat task force, dan task force ini bertugas membuat framework. Bagaimana sih kalau risiko iklim ini ingin dilaporkan ya. Jadi ini climate related financial disclosure ingin dilaporkan, tapi fokusnya sebenarnya ke financial disclosure, yaitu fokusnya untuk lenders and investors ya. Nah, kemudian TCFD framework ini mengeluarkan framework yang kemudian juga menjadi dasar penyusunan standar IFRS S1 dan S2 oleh International Sustainability Standard Board ya. Jadi kesimpulannya TCFD framework ini dihasilkan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi investor yang di dalamnya membahas secara spesifik dampak atas iklim. Jadi risiko iklim ini tidak bisa diabaikan. Kan kita kalau di manajemen risiko ya Ibu Bapak, itu ada risiko reputasi gitu ya, mungkin risiko kehilangan aset karena kebakaran, risiko pencurian, inventory. Nah, perusahaan itu kadang-kadang belum memasukkan risiko iklim di dalam manajemen risikonya gitu. Padahal risiko iklim ini semakin nyata dampaknya terhadap financial situation dari perusahaan. Nah, itu TCFD framework ini karena sifatnya framework bukan prinsip yang detail ya. Tapi sangat membantu sebenarnya bagaimana financial disclosure itu dilaporkan ya. Jadi kategori-kategorinya apa saja itu ada dalam TCFD framework. Nah, kemudian TCFD itu tahun 2015, kemudian ada ISSB, ini mainan baru atau mainan baru, standar baru, Dewan Standar baru gitu ya, yang munculnya sebenarnya tidak ujuk-ujuk gitu, Ibu Bapak semuanya. Jadi kita tentunya mengenal GRI. GRI itu sudah lama ya, dari tahun 97, walaupun misalnya dia munculnya di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, tapi yang menggunakan GRI itu banyak perusahaan Eropa dan perusahaan di ASEAN ya, di Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Kemudian CDP tadi, Carbon Disclosure Project, itu projectnya itu sebenarnya UK punya nih. Jadi tahun 2000 UK itu membuat Carbon Disclosure Project yang kemudian membentuk CDSB, Climate Disclosure Standard Board ya. Tahun 2007 dibuatnya pada World Economic Forum. Terus kita juga
orang-orang Amerika itu banyak yang mengacu membuat sustainability report-nya menggunakan SASB standar ya. Sustainability Accounting Standard Board ini tahun 2011. SASB ini cukup aktif, dia banyak membuat standar-standar yang industry based. Jadi dia membuat standar untuk industri tertentu, industri energi ada standarnya, telekomunikasi ada standarnya begitu. Jadi industri per industri dia membuat berbeda. Beda dengan GRI. GRI itu lebih principle based, standarnya itu dia berlaku untuk semua industri gitu ya. Kemudian di UK juga ada integrated reporting itu tahun 2010. Sebenarnya idenya integrated reporting itu ingin menyatukan semua standar-standar yang ada ya, karena semakin banyak standar orang nanti semakin bingung. Ada GRI, ada SASB, ada yang lain-lain ini gimana jadinya. Nah, jadi integrated reporting itu foundationnya itu didirikan oleh King Charles, waktu itu masih Prince Charles gitu ya, Prince of Wales. Dan itu sebenarnya di dalam integrated reporting itu ada juga ada GRI di situ, ada IFRS Foundation, ada IASB seperti itu. Jadi dia ingin membuat report atau framework ya yang sudah dilakukan oleh IIRC itu framework sebenarnya. Framework untuk integrated reporting di mana financial dan sustainability reporting itu bisa disatukan gitu. Menggunakan konsep value added ya, bagaimana itu kemudian risknya ketika membuat integrated reporting, perusahaan itu harus melihat value chain-nya dan kemudian value added perusahaan di dalam setiap value chain. Nah, SASB dan IIRC kemudian berkonsolidasi menjadi Value Reporting Foundation tahun 2021 ya, jadi ada effort international effort. Kemudian ini CDSB di UK dan Value Reporting Foundation itu gabungan Amerika dan UK itu kemudian berkonsolidasi ke dalam IFRS Foundation untuk membuat ISSB. Jadi ISSB ini uh, formalinya mengkonsolidasi CDSB dan VRF ya, Value Reporting Foundation, VRF ya. Jadi ISSB ini awalnya itu di dalamnya ISSB ini CDSB dan Value Reporting Foundation. Jadi yang bawah CDSB, SASB, Reporting ini menjadi semacam foundernya dari ISSB. Kemudian ISSB ini dipengaruhi oleh TCFD dalam membuat standar-standarnya gitu. Dan kemudian ketika Exposure Draft pertama keluar, itu tidak ada GRI di sana. Tidak disebut GRI di sana. Saya masih ingat banget waktu Exposure Draft-nya keluar, kemudian saya ditelepon sama rekan di Malaysia gitu. Indonesia nih gimana apa memasukin komentar apa enggak ke ISSB untuk memasukkan GRI karena GRI ini banyak digunakan di Indonesia, di Malaysia dan lain-lain. Nah, kemudian uh, at the end kayaknya GRI ini kemudian bergabung juga dalam effort ISSB dan sekarang ini untuk standar-standar yang tidak diatur di dalam ISSB atau belum diatur, itu kita bisa menggunakan standarnya SASB untuk yang industri gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan standar GRI, misalnya untuk yang social aspek. Nah, itu boleh. Karena ISSB Dewan Standar yang baru, dia baru mengeluarkan IFRS S1 dan IFRS S2. IFRS S3 kemungkinan akan keluar mungkin tahun depan, ya. Kemungkinan tentang nature, gitu ya, mendiskus tentang nature. Nah, jadi mungkin kesimpulannya, dua standar ini dikeluarkan oleh ISSB pada bulan Juni 2023. Ada dua standar sekaligus, IFRS S1, General Requirement for Disclosure of Sustainability Related Financial Information. Ini semacam kayak kerangka konseptualnya. Kemudian IFRS S2, Climate Related Disclosure. Nah, kemudian tentunya ISSB akan terus menerbitkan standar-standar berikutnya di masa depan. Nah, menariknya, IFRS Sustainability Standard ini boleh digunakan oleh entitas yang menggunakan IFRS maupun yang tidak. Itu kayak di Indonesia ini kan sebenarnya kita punya SAKEP gitu ya, standar entitas privat. Kita punya SAKMKM. Boleh nggak mereka yang tidak menggunakan SAK yang berbasis IFRS menggunakan IFRS Sustainability Standard? Jawabannya boleh. Jadi ini sedikit terpisah lah dari IFRS yang Financial Report Standard yang kita ketahui yang sudah diadopsi menjadi SAK umum di Indonesia. SAK Indonesia kita bilangnya ya. Jadi sampai standar yang lain tersedia, entitas boleh menggunakan standar lain untuk yang non iklim karena kan baru iklim yang keluar ya.
Misalnya pengungkapan untuk aspek sosial dan dari laporan keberlanjutan, equal employability, dan lain-lainnya itu boleh menggunakan standar yang lain. Nah, uh, uh, kami risetnya itu melihat IFRS S2 Climate Related Disclosure. Kenapa kok nggak IFRS S1, S2? Nah, kalau IFRS S1 itu sebenarnya lebih ke arah kerangka konseptualnya, ya general requirement-nya. Kalau IFRS S2 itu lebih spesifik disclosure mengenai iklimnya. Nah, kalau kita overview sedikit, jadi IFRS S2 Climate Related Disclosure ini betul-betul mengincorporate ya, memasukkan TCFD recommendation-nya. Jadi tujuannya to meet investor information needs ya. Jadi kalau perusahaan ingin menggunakan IFRS S2 harus juga bersamaan dengan IFRS S1 ya. Tidak boleh IFRS S2-nya aja, kemudian IFRS S1-nya tidak diadopsi gitu. Nah, dia IFRS S2 ini meminta disclosure material information. Jadi informasi yang material ya Ibu Bapak ya. Jadi ini juga harus dipikirkan. Belum tentu semua yang diminta di dalam laporan iklim itu ya itu material gitu signifikan untuk perusahaan kita gitu ya, material information about climate risks and opportunities. Ini orang kadang-kadang lupa mengenai opportunities ya, banyak kan pikirannya resiko aja, resiko iklim, padahal juga ada opportunities-nya. Yang CDP report tahun 2018 yang tadi saya sebutkan itu respondennya itu malah banyak melaporkan opportunities ya. Nah, TCFD recommendation ini jangan lupa bahwa ini dibuat oleh Financial Stability Board, tujuannya sebenarnya untuk financial institution, untuk bank, untuk investor, investment company gitu ya. Jadi TCFD recommendation ini dibuat tuh tadinya untuk financial institution, bagaimana financial institution ini kemudian dapat menjadi motor penggerak dalam mengarahkan perusahaan menjadi ke arah lebih green. Karena kalau tidak green, saya nggak akan kasih uang gitu kan misalnya. Kalau kamu tidak membuat sustainability report yang bagus, nanti mungkin aja bunganya saya kasih pinjaman lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, di sini termasuk di dalamnya di IFRS S2 itu physical dan transition risk. Nah, IFRS S2 juga meminta industry specific disclosure. Nah, jadi kalau oil and gas itu harusnya ada industry specific disclosure-nya. Target-targetnya itu di apa ya, di benchmark dengan yang industrinya gitu ya. Nah, karena si IFRS 2 ini principle based dan sebenarnya mengatur sangat simpel gitu ya. Bukan sangat simpel. Mengaturnya sangat sedikit paragrafnya sebenarnya. Jadi mereka itu bilang untuk industry specific disclosure bisa ke accompanying guidance yang telah dibuat oleh SASB standards ya. Jadi tujuan dari IFRS S2 ini, Bu Bapak semuanya, is to require an entity to disclose information. Jadi untuk meminta entitas mendisclose information, ya informasinya tentang climate related risk and opportunities yang berguna, that is useful to primary users, yang berguna untuk primary users of general purpose financial report in making decision, untuk membuat keputusan mengenai providing resources, sumber daya kepada entitas. Ya, jadi tujuan bikin ini nih IFRS 2 itu bukan untuk Greenpeace, bukan untuk aktivis environment, aktivis lingkungan, bukan. Tapi untuk investor. Jadi primary users yang harus dipikirkan ketika kita membuat climate related disclosure itu adalah investor yang punya uang, yang akan menaruh uang, menaruh modal ke dalam perusahaan. Gitu ya. Nah, core kontennya IFRS S2 itu ada pakai TCFD framework ini terbagi dalam 4 kategori ya Ibu Bapak. Jadi governance itu paragraf 5 sampai 7, ada kemudian strategi, ini strategi cukup banyak ya. 8 sampai 23 di paragrafnya nih, paragraf di dalam IFRS S2 di dalamnya ada 3 subbab untuk strategi ya. Termasuk di dalamnya ada climate resilience. Jadi strategi ini perusahaan itu harus punya strategi bagaimana bertransisi ke net zero emission, bagaimana strategi untuk mengurangi emisi karbonnya, bagaimana strategi untuk ke arah mencapai target-target environment-nya. Nah, itu harus diungkapkan di sini strateginya, tapi juga harus mengungkapkan bagaimana sih perusahaan akan mencapai itu. Itu akan mencapai itu bagaimana. Dan di yang subbab ketiga itu juga bagaimana si perusahaan itu resilience-nya terhadap perubahan iklim.
Nah, resilience itu yang sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh investor ya, informasinya. Kemudian ada risk management. Risk management ini walaupun hanya 2 paragraf, 24, 25, 26, 3 paragraf, tapi sebenarnya banyak yang diminta. Ya, nanti Pak Handoko akan membahas lebih banyak lagi. Kemudian metric and targets, itu lumayan ada 10 paragraf di dalamnya. Sebenarnya ini banyak meminjam juga greenhouse gas protocol ya, scope 1, scope 2, scope 3 gitu. Nah, banyak orang yang kemudian fokusnya di metric and target nih. Kan memang POJK, kemudian misalnya GRI, itu memang meminta informasi yang banyak sekali tentang matrix and target ya. Matrix-matrix apa angka-angka, misalnya kita menggunakan air itu berapa kubik gitu kan. Ada emisi karbon diri kita sendiri skop 1, ada emisi karbon penyedia energi listrik kita gitu ya, itu berapa, dan skop 3 gitu. Nah, ini core kontennya. Nah, paragrafnya sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya 37 paragraf. Jadi paragraf utamanya hanya 18 halaman, terdiri dari objektif, scope, terus core konten. Core kontennya itu ada governance, strategi, risk management, metric target, dan ada appendix. Appendixnya yang banyak. Ini appendix application guidance-nya ada 71 paragraf ya. Kemudian ada bagian B juga, itu adalah accompanying guidance tadi ya, petunjuk yang menemani gitu. Kalau appendix B yang di atas ini, appendix A, appendix B, appendix C, ini bagian yang tidak terpisahkan dari paragrafnya. Kalau part B ini sebenarnya contoh-contoh industry guidance yang mungkin dibutuhkan. Itu dari saya. Kemudian Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti ke chat ya, bisa diajukan ke chat. Saya serahkan sekarang kepada Pak Parulian Sihotang untuk masuk ke dalam riset publikasi IAMI. Bapak mau share screen atau saya yang share screen, Pak? Mbak Ersa sekalian, Mbak. Oh, siap, siap. Nanti klik itu aja Pak ya, next gitu. Ya, sorry. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tadi disebutkan oleh Bu Ersa, ini kebetulan memang saya berada persis di pantai timur atau barat Penang ini, dan saya sangat bersyukur ya dengan webinar ini kita bisa mempresentasikan atau bertemu semuanya dari tempat di mana kita berada. Aduh, saya harus menggambarkan sedikit di depan saya ini adalah saya pikir Selat Malaka ini ya. Jadi saya sangat merasakan sebuah aura yang sangat menyenangkan ini pagi ini sebelum berangkat balik ke Indonesia nanti. Jadi again and again saya kira Bu Ersa selalu memberikan feedback introduction yang sangat membantu ya. Jadi kalau saya dulu sama Bu Ersa ini sebenarnya mengenai IFRS ini udah satu semester sendiri nih sebenarnya, tapi Bu Ersa dengan sangat baik dan sangat komprehensif memberikan fondasi kepada kita untuk masuk kepada apa sebenarnya IFRS S1 S2 ini, dan latar belakang riset ini yang mencoba kami bertiga untuk bekerja sama untuk melihat seberapa siap kira-kira perusahaan-perusahaan kita di Indonesia ini terhadap laporan IFRS S1 dan S2 ini. Jadi latar belakangnya tentunya kita tadi mendengarkan dari Bu Ersa betapa laporan ini adalah kulminasi atau kombinasi dari berbagai laporan yang terkait dengan isu-isu lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi kita tentunya juga ingin sekali segera untuk meresponsnya. Kemudian antusiasme regulator, Dewan Standar dan perusahaan. Kebetulan minggu lalu saya menemani delegasi University of Dundee untuk bertemu dengan beberapa key stakeholders. Yang pertama kami bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, Profesor Suhasil Nazara. Dan dia juga menekankan betapa sekarang ini bisnis itu sangat sensitif terhadap isu-isu lingkungan. Dan dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga mau tidak mau harus meng-capture isu-isu lingkungan hidup ini. Kemudian
kami juga bertemu dengan Bank Indonesia. Mereka juga sangat concern terhadap isu-isu ini. Kemudian bertemu dengan OJK, dengan Sustainable Finance-nya. Jadi kita melihat sangat antusias. Kemudian terakhir kami ketemu dengan LPDP, Direktur Utama LPDP, Pak Andin Hadianto. Dia mengatakan malah sekarang LPDP akan membiayai ya tema-tema master dan doktor untuk scholarship yang akan memberikan itu ketika tema-temanya itu terkait dengan isu-isu sekitar sustainability dan lingkungan. Malah sekarang mereka membuka sebuah riset, kerjasama riset yang mereka biayai jika tema-tema riset itu sekitar lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat sangat antusias. Tadi Bu Ersa mengatakan ada Dewan Standar Keberlanjutan di negara kita. Kalau di negara-negara tetangga dan juga internasional, saya kira ini juga menjadi mainstream sekarang ini. Dan kemudian ini terima kasih nih Bu Ersa. Setahun yang lalu Bu Ersa share kepada kita laporan research dari ACCA, Association of Certified Chartered Accountant, dan juga bekerja sama dengan Adam Smith Business School dari Glasgow. Nah ini riset kita yang coba kita akan present sekarang ini lebih kurang ya, mirip-mirip, walaupun kita tentunya memberikan ada novo, ada pembaharuan. Kami melihat laporan dari Glasgow dan ACC ini menjadi inspirasi ya. Kemudian tentunya tadi bahwa baru saja Ikatan Akuntan Indonesia membentuk sebuah dewan standar baru, Dewan Standar Keberlanjutan. Nah, ini tentunya juga menjadi salah satu motivasi bagi kami bertiga untuk melakukan riset. Jadi tadi Ibu Ersa mengatakan ini baru exploratory research. Jadi tentunya kami akan terus memperbaharui dan juga melakukan perbaikan-perbaikan terhadap riset ini. Next please, Bu. Bu Ersa, next. Mohon maaf. Oke, jadi kalau ACCA dan Glasgow University Study itu cakupannya internasional, ya kan? Dan juga cakupannya itu dalam 6 periode dengan fokus pada 2 industri, yaitu industri kimia, chemical industry, dan construction material industry, karena ini dipandang sebagai 2 industri yang mengakibatkan atau mengeluarkan CO2 terbanyak, ya. Itu adalah studi Glasgow dan ACCA. Nah, kalau studi kita, YAMI dan kami bertiga, ini fokus kepada 3 jenis industri, ya, yaitu industri energi, industri kimia, dan industri material konstruksi, ya, konstruksi material. Dan kami karena merupakan exploratory study, ini baru 1 tahun penerbitan saja, ya. Tentunya nanti kami akan meneruskannya untuk melihat tahun-tahun selanjutnya. Dan kami mengambil sampel 89 sampel dengan majority itu dari energi, ya. Kemudian perusahaan kimia dan juga material construction. Oke. Next, Bu. Tentunya tujuan risetnya itu adalah ingin melihat ya seberapa siap ya readiness ya perusahaan-perusahaan Indonesia ini terhadap IFRS S2. Jadi kalau kita ingin menerapkan IFRS 2 secepatnya, kira-kira siap nggak mereka gitu ya? Siap nggak perusahaan-perusahaan Indonesia ini? Kemudian kesiapan itu akan kita lihat dari apa yang mereka ungkapkan saat ini ya terhadap risiko maupun opportunity ya iklim, dampak iklim. Kemudian mana yang mereka ungkapkan paling banyak dan mana yang mereka ungkapkan paling sedikit. Tadi Bu Ersa telah
mengungkapkan ada 4 kelompok utama ya dari TCFD. Nah, kita ingin nanti melihat mana disclosure yang paling banyak dari 4 aspek tersebut dan mana disclosure yang paling sedikit dari 4 aspek tersebut. Kemudian ada analisis ketahanan pengungkapan manajemen risiko. Nah, ini lebih mendalam ya, nanti kita akan melihat dari Pak Handoko resilience ya, analysis terhadap manajemen risiko ini, karena ini memang menjadi sangat krusial ya. Ketika kita mengungkapkan sesuatu terkait dengan risiko, tentunya seberapa jauh ya risiko itu bisa di-manage dan seberapa resilience ya. Kemudian yang ketiga adalah kerangka pelaporan yang paling sering digunakan. Tadi Bu Indonesia ini kan sekarang perusahaan-perusahaannya itu mengadopsi berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan. Tentunya mandatori itu adalah POJK 51, kemudian GRI sudah lama sekali perusahaan-perusahaan ini secara voluntary mengungkapkan aspek-aspek terkait lingkungan di samping sosial dan ekonomi, dan juga ada framework yang lain, perbankan misalkan, ada TCFD dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akan kita ungkapkan kerangka pelaporan framework yang seperti apa yang selama ini banyak mereka lakukan, dan bagaimana akhirnya kerangka pelaporan ini juga akan mempengaruhi tingkat kesiapan dari perusahaan-perusahaan ini ketika mereka nanti menerapkan IFRS S2. Nah, kemudian yang keempat, apakah laporan keberlanjutan tersebut yang sekarang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia itu direview atau di audit atau diberikan assurance oleh pihak eksternal yang independen. Nanti Bu Ersa akan memberikan lebih jauh, karena tentunya kita mengetahui kita kan bicara mengenai pelaporan, mengenai disclosure ya. Nah, pengalaman-pengalaman selama ini kalau kita melihat pelaporan-pelaporan sejenis di level internasional misalnya, isu-isu greenwashing ini cukup banyak ya, seperti laporan-laporan keuangan. Saya kira juga kita bisa juga menemukan berbagai irregularity dan lain sebagainya, maka laporan keberlanjutan ini juga cukup rentan ya terhadap isu-isu greenwashing. Saya kira nanti Bu Ersa akan memberikan penjelasan lebih jauh terhadap temuan yang terkait dengan assurance ini ya. Jadi saya kira yang terakhir adalah Bu Ersa mengenai metodologi, please. Nah, metodologi yang kami terapkan di dalam riset ini cukup berbeda ya dari yang diterapkan di ACCA dan Glasgow University misalkan, di mana mereka menerapkan yang disebut dengan binary approach, di mana mereka hanya mengatakan ada dan tidak. Apakah aspek-aspek yang tadi disebutkan, 4 aspek utama yang tadi disebutkan oleh Bu Ersa tadi mengenai governance, mengenai risk management, mengenai strategi, mengenai metric and target tadi, kalau di laporan ACCA Glasgow itu ada atau tidak ada. Tetapi di sini kami mencoba ya membuat 6 pengelompokan, 6 kriteria. Yang pertama kriterianya, apakah 4 aspek tadi itu di-disclose apa tidak? No disclosure at all, maka kami berikan nilai 0 ya. Kemudian meningkat sedikit, ya ada sedikit disclosure-nya, only mention keywords misalnya, kita berikan skor 20. Kemudian meningkat, completely mention the information required by the IFRS S2, kita tingkatkan nilainya menjadi 40. Kemudian meningkat lagi disclosure-nya mengenai completely mention required, dan juga information itu koheren ya dengan informasi yang lain. Nah, ini kita berikan skor 60. Kemudian meningkat lagi jika disclosure-nya itu lebih menjelaskan secara detail. Ya, ini kita berikan 80, dan tentunya kita berikan 100 kalau complete explain the information required by IFRS 2, including implikasinya terhadap company dan juga bagaimana risiko-risiko tadi dimitigasi. Ini kita berikan 100. Tentunya memberikan scoring seperti ini
membutuhkan apa ya, membutuhkan judgment yang tidak sedikit. Nah, ini juga saya kira menjadi sebuah apa bisa kita sebut menjadi sebuah peluang untuk mengimprove apa namanya report ini karena judgment sangat apa namanya berperan ketika kita melakukan content analysis. Nah, saya kira itu yang kami katakan tadi, ini baru baseline daripada riset kita. Tentunya kita akan melakukan continuous improvement nanti baik dari sisi jumlah pelaporan dari tahun dan juga mungkin dari sisi metodologi nanti akan kita refine sehingga menjadi yang lebih kredibel. Saya kira itu yang pengantar. Nah, selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Handoko mengenai temuan utamanya. Baik, terima kasih Pak Parulian. Em, Bu Ersa mungkin karena tadi Bu Ersa membuka dengan sangat baik dengan berbagai macam insight-insight yang menarik, Pak Parulian juga. Mungkin saya boleh share screen ya Bu Ersa, saya Oh, nambahin bisa, 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 slide bisa. gitu ya. Mungkin Siap, siap, ada insight yang bisa didapat Bapak Ibu di sini kan ada 129 ya. Saya siap, siap. izin share, saya nambah mungkin di versi slide yang ini bisa. Ya, Oke, udah kelihatan Bapak Ibu? ya, ya. Ya, baik. Sekarang saya masuk ke hasil secara umum. Jadi dari temuan kami secara umum ya bisa kelihatan di sini kalau di Indonesia itu tingkat kesiapannya memang masih rendah kalau di sini kita lihat ya secara umum. Padahal ini kita sudah melihat sampel itu dari perusahaan-perusahaan yang emisi gas rumah kacanya tinggi. Jadi energi, kemudian chemical dan construction material gitu. Jadi, padahal tujuan dari TCFD kemudian IFRS 2 itu kan ya terkait dengan IFRS 2 ini kan sebetulnya kalau kita lihat di dokumen TCFD, filosofi awalnya TCFD itu, mereka itu mau membuat suatu transisi rendah karbon yang lebih teratur. Itu disebutkan di dokumen TCFD ya. Jadi dokumen-dokumen awal TCFD itu kan isinya tujuan, kemudian kenapa dibentuk TCFD seperti yang sampai Bu Ersa tadi. Saya menambahkan bahwa dengan pelaporan ini diharapkan kita semua selain bisa melakukan risk management, investor juga bisa mengalokasikan dana, termasuk juga lenders, kemudian perusahaan asuransi bisa mengalokasikan capital. Juga kita bisa menjalankan transisi energi atau transisi menuju ekonomi yang rendah karbon secara lebih teratur. Karena kekhawatiran yang terjadi adalah transisi ke ekonomi rendah karbon yang tidak teratur itu dampak ke ekonominya juga besar. Itu bisa dibaca-baca juga di hasil evaluasi dari NGFS atau di dokumen-dokumen skenario-nya NGFS. Nah, kalau kita lihat di sini, tiga perusahaan tadi yang beremisi tinggi itu, ini perusahaan terbuka tentunya yang kami lihat, dan perusahaan sampel ya. Governance itu masih 8%, itu masih cukup rendah ke apa namanya ke kesesuaiannya. Kemudian strategi 16%, risk management 17%, metrics and target 12%. Dari temuan ini kita melihat bahwa yang kedua, yang kita masuk ke poin duanya ya, perusahaan sampel itu cenderung jarang mengungkapkan informasi pada dimensi governance sesuai dengan persyaratan dari baik TCFD maupun IFRS 2. Nanti kita bisa lihat, mungkin kalau Bapak Ibu perlu juga, kita bisa melihat ke standar IFRS 2 bahwa eh, pengungkapan terkait governance ini tidak sesederhana pengungkapan-pengungkapan di standar-standar yang lain. Bahwa struktur governance, struktur apa namanya terkait dengan sustainability itu sudah cukup. Nanti kita bisa lihat contohnya waktu kita masuk ke bagian governance. Bahwa di IFRS 2 itu requirement itu jauh lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa rata-rata dimensi strategi itu tinggi, namun manajemen risiko rendah. Menunjukkan bahwa perusahaan sampel itu tidak secara inheren menghubungkan strategi dan manajemen risiko. Kalau kami lihat secara strategi itu perusahaan-perusahaan ini lebih yakin mengungkapkannya dan lebih bisa mengungkapkan terkait strateginya dibandingkan analisis manajemen risikonya. Jadi kalau kami lihat strateginya itu cukup lengkap. Misalnya strategi untuk menuju net zero karbon, penurunan emisi, menggunakan teknologi-teknologi rendah karbon, kemudian transisi energi, semacam itu. Tetapi ketika melihat resikonya, itu kelihatannya belum terlalu terbiasa. Gitu. Resiko-resiko itu sebetulnya sudah dilihat juga, tetapi masih secara terpisah dan belum dalam framework eh, apa yang diharapkan di TCFD maupun di IFRS S2 gitu. Kemudian juga dalam hal pengungkapan terkait iklim dan informasi dalam laporan keuangan itu belum inherent. Jadi belum melihat
dampaknya terhadap laporan keuangan. Jadi masih secara kualitatif, mungkin juga karena ini masih awal-awal juga ya. Kemudian kami melihat dari sampel yang kami gunakan itu 3 perusahaan mengungkapkan penggunaan skenario, dan yang menjelaskan lebih lanjut itu baru 2 mengenai skenario yang digunakan dan hasil analisisnya. Banyak perusahaan sudah menganalisis risiko seperti yang tadi saya sebutkan, transisi dan iklim secara independen sebagai bagian dari manajemen risiko, tapi belum melihat dalam kerangka skenario. Selanjutnya dari hasil metrik dan target, perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kinerja aktual berdasarkan metrik yang ada di dalam yang dipersyaratkan dalam IFRS S2. Tetapi kalau target-targetnya itu sudah relatif lebih sesuai. Makanya ada perbedaan sedikit tadi. Perbedaannya ada sedikit. Oke, kita masuk ke governance. Jadi tujuan dari aspek governance itu bertujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan, laporan keuangan umum ya, jadi general purpose financial statement. Nanti kita belum tahu juga terjemahan di bahasa Indonesianya seperti apa. Tapi ini yang kami jelaskan seperti ini, memahami proses, kontrol, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko serta peluang terkait iklim. Apa saja yang dipersyaratkan di situ? Ini responsibilities for climate related risks and opportunities. Jadi tidak hanya governance-nya saja, tetapi tanggung jawabnya itu ada di mana? Itu dipersyaratkan untuk didisclose. Jadi misalnya ada struktur governance, ini kita sudah punya organisasi terkait sustainability gitu kan. Tetapi kalau belum jelas tanggung jawab untuk memonitor climate related risk and opportunity, itu berarti belum memenuhi persyaratan pengungkapan di IFRS 2. Kurang lebih seperti itu. Kemudian appropriate skill and kompetensi to oversee. Jadi tadi orang-orang yang ada di bagian apa namanya oversee tadi itu apakah mempunyai appropriate skill dan kompetensi. Kemudian di IFRS 2 juga disebutkan bahkan di situ harus ada misalnya latar belakang sesuai atau apa ya, saya agak lupa detailnya, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Jadi itu intinya persyaratannya itu harus bisa menjelaskan mengenai appropriate skill dan kompetensi yang orang-orang yang duduk di situ. Jadi nggak bisa sembarangan Bapak Ibu naruh orang di situ. Karena kalau sekarang kan misalnya mungkin ya yang terjadi di perusahaan-perusahaan sustainability ini isinya campur-campur kan banyak orang. Nah di sini harus orang-orang yang memiliki appropriate skill dan kompetensi. Kemudian seberapa sering bodies-nya itu diinformasikan mengenai climate related risks and opportunities. Ini masih sangat rendah. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mengungkapkan terkait dengan risiko-risiko, kemudian risk and opportunity tadi, itu belum mengungkapkan seberapa sering sih diinformasikan, apakah secara bulanan, kuartalan, atau tahunan. Itu belum ada. Kemudian, how the body take into account climate related risks and opportunities when overseeing the entity strategy. Jadi ketika menyusun strategi perusahaan, strategi keberlanjutan, strategi investasi, itu apakah sudah mempertimbangkan climate related risks and opportunities gitu. Tentunya kalau sudah menggunakan framework TCFD, yang mana beberapa perusahaan sudah menggunakan framework TCFD, ini jauh lebih siap. Tetapi kalau yang belum, ya tentu saja belum. Ya, kemudian setting target terkait dengan climate related risks and opportunity dan memonitor progresnya dari pencapaian target tersebut. Itu juga harus diungkapkan. Kemudian role yang didelegasikan ke specific management level position, dan ini yang terakhir, manajemen menggunakan kontrol dan prosedur untuk mendukung oversight climate related risks and opportunities. Jadi ini governance ini tidak hanya memiliki struktur saja, tetapi harus ada juga mengenai kontrol dan prosedur, semacam mungkin kalau di laporan keuangan tuh ICOVR ya, Internal Control over Financial Reporting, mungkin di sini juga ada kontrol dan prosedur terkait climate related risks and opportunities. Itu harus ada prosedur dan kontrolnya. Kemudian berapa kali itu harus disampaikan, dan bagaimana climate related risk and opportunities ini digunakan dalam formulasi strategi. Itu governance. Nah, sekarang kita lihat contoh temuan ya. Ini kami mengambil sampel yang cukup bagus dari Medco Energi. Yang kami lihat itu nanti sampel yang kami tunjukkan di sini Medco Energi, dan mungkin nanti dari Semen Indonesia yang cukup bagus dari laporan tahun 2022. Kita bisa lihat di sini contoh dari Medco Energi ini yang cukup bagus menurut kami itu karena dia memiliki Sustainability and Risk Management Committee. Gitu. Jadi biasanya kan di sini ada Board of Commissioner, kemudian di sini ada Sustainability Committee. Tapi di Medco itu sudah dikaitkan dengan risk manajemennya. Gitu. Ini cukup bagus sebagai contoh. Kemudian dari BOD itu membawahi kedua itu
ada dua, Climate Change Working Group dan Energy Transition Working Group. Ini kami lihat ini cukup bagus. Dan di dalamnya lagi sub working groupnya itu dibagi ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin dari kanan dulu. Transition sub working group, kemudian Physical Risk Management sub working group. Ini sesuai dengan framework TCFD Climate Related Risks and Opportunities, terutama di bagian risknya. Kalau kita lihat framework TCFD, itu ada resiko itu ada dua kan, climate related risk. Yang pertama adalah resiko dari energi transisinya atau transition risk. Itu biasa kalau bahasa mudahnya yang sering saya sampaikan itu, transition risk itu adalah resiko yang muncul karena respon manusia terhadap perubahan iklim. Jadi misalnya kebijakan dari pemerintah, kemudian terobosan teknologi, kemudian eh, apa namanya pilihan konsumen, isu litigasi, itu semua adalah respon manusia terhadap perubahan iklim. Itu menjadi transition risk. Selanjutnya adalah physical risk. Physical risk itu adalah risiko iklim itu sendiri. Gitu. Jadi climate related risk itu bisa disebut ada dua. Ya, yang satu adalah resiko dari perubahan iklim itu sendiri, yang kedua adalah respon manusianya terhadap perubahan iklim. Itu menjadi risiko untuk bisnis. Dan di sini distrukturkan dengan cukup bagus oleh Medco. Ini di laporan 2022. Yang selanjutnya adalah terkait greenhouse gas emission reduction. Ini adalah terkait dengan metric and target tadi. Jadi ini sudah sangat bagus strukturnya di apa namanya di governance-nya di Medco itu. Kemudian juga jelas tanggung jawabnya ada di mana. Tadi climate related opportunities itu ada di sini, tanggung jawabnya itu cukup cukup jelas di sini perusahaan ini. Jadi ini bisa menjadi contoh yang cukup bagus. Dan ini bisa kelihatan bahwa nanti kita menerapkan IFRS 2 mungkin akan muncul struktur-struktur governance yang secara spesifik nanti akan memonitor terkait sustainability, strategi, risk, dan risk management, tapi itu terkait dengan climate. Memang ini baru IFRS 2 ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada IFRS 3 mungkin yang sekarang kan kita udah tahu ada TNFD nanti terkait nature, ini mungkin bisa jadi lebih kompleks, saya juga belum tahu itu seperti apa. Gitu, ini working group. Nah, kemudian di dalam dokumen Medco Energy itu di Sustainability Report-nya disebutkan bahwa perusahaan juga melakukan pengembangan kapabilitas terkait isu ini. Jadi itu disebutkan bahwa C-level-nya itu di training terkait isu-isu ini, bahkan ke Bloomberg New Energy Forum, eh, mengikuti forum-forum terkait hal tersebut, dan pengembangan kapabilitasnya itu cukup bagus, di-disclose dengan sangat baik. Jadi dari situ kita bisa yakin bahwa ketika mereka melakukan assessment climate related risk and opportunities, kemudian menjalankan assessment strategi dan resikonya, kemudian menerapkan metric and target, ini orang-orangnya itu paham. Kita bisa yakin, investor tuh yakin. Oh, ketika mereka menyatakan bahwa perusahaan mereka itu terpapar oleh resiko ini, kemudian strateginya dijalankan seperti ini karena hasil assessment risk and opportunity, itu dilakukan oleh orang-orang yang paham. Gitu. Itu kita bisa yakin. Itu salah satu bentuk apa namanya pengungkapannya yang cukup bermakna untuk pengguna laporannya. Oke, kita lanjut ke strategi. Nah, strategi ini sebetulnya cukup banyak dan detailnya juga ada lagi. Cuman karena keterbatasan waktu mungkin kita nggak akan gali secara detail. Jadi dalam strategi ini tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan pengguna general purpose financial statement itu memahami strategi perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang terkait iklim. Intinya itu. Jadi yang pertama itu adalah tentunya harus memiliki pemahaman atas climate related risk and opportunity. Selanjutnya business model and value chain. Apakah business model and value chain itu menyesuaikan dengan hasil assessment dari climate related risk and opportunities? Gitu. Itu juga perlu diungkapkan. Sebetulnya investor perlu tahu informasi seperti itu. Misalnya seperti ini. Jadi saya sebagai investor misalnya, saya mau melihat bahwa oke, perusahaan ini sudah melakukan assessment climate related risk and opportunities. Ke depan resikonya mungkin dari beberapa skenario itu transisi energinya akan kuat. Dan ini perusahaan fosil. Apakah bisnis model dan value chain dia berubah dengan melihat resiko itu? Atau dia hanya melihat, oh ini hanya resiko saja. Kemudian, apakah bisnis model dan value chain-nya itu sudah disesuaikan? Atau hanya seperti biasa aja? Gitu. Kalau suatu perusahaan ini sudah melakukan assessment climate related risk and opportunities, dan mungkin perusahaan ini sangat terpapar oleh resiko apa namanya climate related itu dan sangat material ya. Contoh perusahaan mungkin batu bara atau perusahaan-perusahaan energi fosil lainnya gitu ya. Nah, apakah bisnis model dia itu berubah? Apakah dia juga melakukan rencana untuk melakukan perubahan bisnis model? Apakah value chain dia juga berubah untuk menggunakan apa namanya value chain yang lebih rendah emisi misalnya? Kalau enggak, kan saya sebagai investor patut bertanya-tanya gitu kan. Ini sudah melakukan assessment, tetapi kok tidak ada perubahan gitu. Sebetulnya ini seperti apa?
Kemudian di dalamnya lagi terkait dengan strategy and decision making. Itu juga apakah dalam penyusunan strategi dan pengambilan keputusan itu sudah mempertimbangkan tadi climate related risk on opportunities. Yang mana itu basisnya adalah skenario analisis. Yang mana nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian risk. Sebetulnya nyambung antara analisis strategi dan risk management itu nyambung, basisnya adalah menggunakan skenario analisis. Kemudian selanjutnya ini melihat dampak dari financial position, financial performance dan cash flow. Ini yang agak berbeda dari TCFD ya kalau saya lihat. Bahwa di IFRS 2 ini harus melihat konektivitasnya dengan financial position, financial performance, dan cash flow, baik sekarang maupun di masa depan. Dampak sekarang dan dampak masa depan. Yang selanjutnya adalah strategi untuk menyusun climate resilience-nya. Jadi kalau kita tahu climate resilience itu bisa disusun dengan dua cara, yaitu aksi adaptasi dan aksi mitigasi. Apakah di situ strateginya itu sudah setelah melihat dampak dari climate related opportunities, apakah perusahaan itu kemudian sudah melakukan strategi-strategi adaptasi dan mitigasi yang sesuai gitu, sehingga didapatkan climate resilience terhadap resiko-resiko tadi. Gitu. Nah, ini contoh strategi, contoh temuan menarik ya. Jadi kami sampaikan aja contoh temuan menarik. Yang ini contoh-contoh temuan ini mungkin tidak bisa dibaca lebih lengkap di laporan. Ini temuan yang memang kami sampaikan di dalam paparan ini yang kami temukan dalam perjalanan kami melihat detail-detailnya. Jadi contoh kita lihat nih di Medco Energi dan Semen Indonesia TBK ya. Yang pertama dari Medco Energi dulu. Di laporan sustainability, dia menunjukkan bahwa mereka menggunakan climate skenario. Kan disebutkan syaratnya bahwa untuk dalam melakukan assessment climate related opportunity itu harus menggunakan skenario analisis. Dan kemudian ada beberapa persyaratan terkait skenarionya, gitu kan, disclosure terkait skenarionya. Memang di sini belum detail, karena dipersyaratkan salah satu contohnya di IFRS 2 itu harus menyebutkan asumsi-asumsi yang digunakan, kemudian dasar-dasar dari skenarionya. Tapi di sini cukup lah, karena mereka menggunakan skenario dari IEA, jadi mungkin kita bisa refer ke skenario IEA-nya. Atau mungkin di sini diharapkan pengguna dari laporan ini sudah memahami skenario IEA itu. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu harus familiar juga dengan skenario IEA, World Energy Outlook, dan skenario-skenario yang terkait dengan internasional komitmen ke Paris Agreement. Nah, di sini kita lihat transition risk, Medco itu menggunakan skenario dari IEA. Jadi ini dari World Energy Outlook. Jadi ada skenario Stated Policy Scenario dan Sustainable Development Scenario atau SDS. Kemudian physical risk-nya mereka menggunakan skenario dari IPCC. Jadi menggunakan RCP ini. Ini masih belum yang SSP gitu ya. Jadi skenario SSP. Oke, dan kemudian disebutkan di sini time frame-nya seperti apa ya. Nah, tetapi dari sustainability report-nya itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Penjelasan lebih lanjutnya itu disajikan di laporan TCFD yang terpisah dari sustainability report. Di sini kami melihat bahwa persyarat ini baru TCFD ya, dan mereka belum kompleks penuhnya dengan IFRS 2. Kalau nanti harus comply dengan IFRS 2, bisa kebayang akan seberapa banyak jumlah halaman yang harus dilaporkan. Kalau di SR aja sudah 162 halaman, laporan TCFD-nya itu 26 halaman, nanti IFRS 2 bisa lebih banyak lagi. Ini menjadi salah satu yang kami temukan sebagai hal yang cukup menarik. Nanti akan seperti apa pengaturan di Indonesia, kan kita belum tahu juga di Indonesia seperti apa. Apakah nanti standar-standar yang lain mungkin jadi tidak diwajibkan, jadi diwajibkan ke IFRS 2 kan bisa jadi juga. Atau nanti yang lain-lain tetap seperti GRI, kemudian POJK itu tetap, dan IFRS 2 menjadi tambahan lagi. Jadi ini akan mendapatkan informasi yang sangat banyak nanti pengguna laporannya. Mungkin bisa juga menjadi information overload karena banyak sekali yang harus dicerna untuk mengevaluasinya. Pengambilan keputusannya juga nanti akan seperti apa gitu. Padahal kalau kita lihat yang cukup menarik dari kejadian beberapa tahun terakhir ya, kita tahu di tahun ini mungkin sekedar tambahan aja dari hal-hal yang saya amati di luar riset ini mungkin bisa jadi hal yang bisa kita pikirkan bersama juga. Tahun 2022 kita tahu bahwa ada perusahaan energi namanya BP itu berkomitmen terhadap transisi energi. Komitmennya sangat kuat. Mereka mau menurunkan energi fosil dengan sangat agresif dan meningkatkan energi terbarukan. Itu tahun 2022. Kondisi ketika post-COVID ya, baru-barunya post-COVID, kemudian masih hangat-hangatnya Paris Agreement, G20 gitu kan, yang terkait dengan sustainability issue. Dan dari Energy Trilemma Index, apa kita hadapi pada waktu itu adalah harga energi rendah, jadi affordability-nya masuk, kemudian energi gampang didapat, jadi security-nya masuk, karena waktu itu demand belum pulih kan. Jadi orang bisa mikirin masalah sustainability gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi gitu kan? Konflik Rusia-Ukraina,
kemudian terjadi apa namanya supply shock karena demand-nya membalik sangat cepat, supply-nya nggak bisa ngikutin. Hasilnya apa? Kita tahu harga komoditas energi, apalagi energi fosil, batu bara, minyak, gas, dan lain sebagainya itu mengalami lonjakan tinggi. Di situ perusahaan-perusahaan fosil mendapatkan record cash flow dan profit, gitu kan. Ketika mendapatkan record cash flow dan profit, perusahaan-perusahaan energi tersebut mengubah strateginya. Tentu saja mereka akan mengambil peluang itu kan untuk meningkatkan profitabilitas dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tahu di tahun 2023, 2024 yang baru-baru terakhir, BP itu mengubah strateginya lagi. Bahwa mereka nggak jadi transisi energi yang agresif, turunin lagi. Mereka naikin lagi investasi untuk energi fosil. Gitu. Dan apa yang terjadi? Investor happy. Artinya apa? Apakah investor benar-benar peduli dengan ini atau memang investor itu masih short-sighted gitu? Ini juga jadi suatu isu yang menarik. Jangan-jangan nanti kita tambahkan informasi sebanyak ini gitu kan, tambahan informasi. Ternyata investor itu cukup, ya saya bisa dibagi dividen berapa gitu kan. Mungkin bisa jadi seperti itu juga. Tetapi ini tidak menutup bahwa tujuan kita itu sebetulnya baik ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi, tujuan kita itu kalau kita kembali ke marwah TCFD, kita itu ingin menjalankan suatu transisi energi yang secara teratur. Jadi tidak disorderly. Disorderly itu bisa terjadi dalam beberapa hal ya. Mungkin nanti kita bisa bahas di lain waktu. Nah, kemudian temuan yang menarik lagi lainnya tentang semen Indonesia. Semen Indonesia itu mengidentifikasi resiko menggunakan dua skenario, tapi skenarionya lain. Ini sama-sama skenario IEA gitu. Medco pakai IEA, Semen Indonesia pakai IEA gitu. Kalau kita lihat industrial base guidance dari IFRS 2, itu memang salah satu contoh yang direfer itu adalah skenario IEA, World Energy Outlook WEO. Tapi kita lihat di sini skenarionya beda. Semen Indonesia pakai skenario NZT 2050 dan current policy scenario. Nah, ini kami sempat cek-cek ini skenarionya yang tahun berapa gitu kan. Dari IEA itu kalau menyebutkan WO STEPS dan SDS itu mungkin skenario 2019-2021. Ya wajar karena ini kan laporan 2022. Bisa jadi ini laporan menggunakan skenario 2019. Kalau di sini ini mungkin skenario yang lebih baru lagi, mungkin skenario 2021-2022. Karena nama skenario kan kadang diupdate atau dilakukan pemutakhiran. Jadi ini sama-sama sustainability report, sama-sama menggunakan framework TCFD, sama-sama menggunakan skenario analisis, tetapi basis skenario yang digunakan tahunnya beda. Ini juga akan menjadi isu. Mungkin nanti di persyaratan yang IFRS 2 yang akan diterapkan itu skenario-nya mungkin seharusnya akan menggunakan kalau misalnya IEA ya periode yang sama dan kemudian menggunakan updating yang sama. Kalau nggak salah sih di dalam guidance itu ada disebutkan. Accompanied guidance-nya disebutkan. Tapi apa dampaknya sih kalau menggunakan skenario di periode yang berbeda? Ya kalau misalnya menggunakan WO tahun 2019 itu sebelum COVID. Kita lihat WO 2020-2021 itu post-COVID. Post-COVID itu energi demand-nya mengalami shock dan hasil dari pemodelannya juga tentu saja agak berbeda, terutama di 5 tahun pertama. Padahal 5 tahun pertama itu sangat berdampak kalau kita terapkan untuk mengevaluasi strategi dan risk. Karena biasanya Bapak Ibu kalau melakukan rencana jangka panjang atau penyusunan strategi itu kan biasanya horizonnya 5 tahun, 10 tahun. Kan nggak sampai tahun 2050. Itu kan biasanya untuk NZE kan. Jadi dampak dari base year dari skenario itu cukup berpengaruh. Itu temuan aja sih. Di luar dari riset ini. Nah, fakta menarik lagi gitu ya. Ini saya sampaikan juga yang tadi saya sampaikan kenapa kok saya ngambil alih slide-nya gitu dari biasanya saya tambahin gitu ya. Sebetulnya tadinya nggak mau ditampilkan tapi karena Bu Ersa menampilkan banyak hal saya juga ya tertarik juga lah menyampaikan pengetahuan gitu kan. Karena ini forum IAMI juga. Jadi di sini saya menemukan bahwa ini contoh fakta menarik gitu ya. Ini hasil analisis peluang dan resiko. Ya, kita bisa lihat di sini contoh permintaan energi rendah karbon dan tren elektrifikasi. Peluangnya adalah peningkatan penggunaan gas untuk tenaga listrikan. Kemudian resikonya permintaan pasar untuk energi terbarukan bukan gas. Nah, mungkin seharusnya secara konseptual skenario analisis itu kita harus melihat peluang dan resiko di dalam beberapa skenario yang berbeda. Jadi kalau ada skenario yang business as usual atau kemudian skenario yang terkait dengan net zero, itu tentu saja resiko dan peluangnya berbeda. Kalau skenarionya itu skenario net zero emission, tentu saja energi terbarukan itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual. Itu kemungkinan besar energi fosilnya lebih tinggi gitu. Nah, tetapi di sini peluang dan resiko ini seakan-akan ketika disajikan ya, kami juga kurang paham detailnya. Ketika disajikan seakan-akan ini berasal dari satu skenario yang sama. Seharusnya peluang itu kalau skenario A peluangnya ini, skenario B peluangnya ini, skenario C peluangnya ini. Kemudian diassess. Kalau dari teori skenario analisis, itu seharusnya kita menyusun strategi itu yang resilient terhadap berbagai macam kondisi skenario yang bisa kita assess. Gitu. Jadi kita tujuan akhirnya kan itu ya. Mungkin ini nanti IAMI kalau mau bikin forum sendiri terkait skenario analisis boleh lah.
Nanti apa namanya kan saya basis riset saya itu dari tahun 2017 itu terkait skenario. Jadi mungkin kalau kalau daripada di sini kita terlalu lama ya. Tapi kurang lebih intinya itu. Jadi tentang skenario analisis itu seperti itu. Nah, tujuannya untuk penyusunan strategi seperti apa. Nah, di sini kami sampaikan bahwa skenario yang berbeda dan menghasilkan skenario dan peluang yang berbeda. Kemudian itu juga harus melihat juga bahwa kalau misalnya Medco itu kan area operasinya beda-beda. Dia nggak hanya di Indonesia, tapi ada juga mungkin di negara lain. Itu juga skenario itu apakah harus koheren atau tidak gitu kan? Itu menjadi satu isu sendiri. Kalau misalnya suatu perusahaan area operasinya itu lebih banyak di Indonesia, tentu saja dia akan terpapar oleh resiko dan peluang contoh transisi energi yang ada di Indonesia. Gitu. Tetapi bagaimana dengan di negara lain? Karena suatu skenario itu persyaratannya dia harus koheren. Nah, apa namanya koheren dan nyambung satu sama lain. Jadi ketika kita lihat secara satu kesatuan untuk skenario itu masuk akal gitu, atau plausible gitu. Nah ini makanya contohnya ini. Jadi ketidakpastian keekonomian EV itu kan faktornya ketidakpastian gitu. Jadi nggak bisa sesuatu hal yang memiliki ketidakpastian itu memiliki peluang dan resiko kita analisis itu jadi as if itu sama. Harusnya di tiap skenario beda. Dan perkembangan di negara maju dan negara berkembang itu pasti akan berbeda gitu kan. Apa namanya skenario transisi energinya itu menjadi resiko dan akan sedetail apa nanti gitu kan. Karena persyaratan dari IFRS 2 kan kita harus kalau perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan dan terpapar resiko itu secara material, dia kan harus memiliki skenario secara kuantitatif gitu. Paling nggak di tahun kedua penerapan. Jadi ini akan menjadi sangat challenging. Gitu sih. Nah, selanjutnya kita masuk ke risk management, Bapak Ibu. Risk management ini juga komponennya cukup banyak dari IFRS 2, mulai dari input and parameter, use of climate related scenario analysis untuk mengakses risiko tadi, kemudian how entity assess the risk, how entity prioritize climate risk and relative to other risk, how the entity monitor climate risk, how the entity has changed the process to manage the climate risk, dan climate risk integrated to entity overall process management process. Jadi ini cukup banyak gitu. Dan mungkin kalau ngelihat ini ya hasil apa namanya, oh ya mungkin tadi Bapak Ibu mungkin lihat bar chartnya ini tinggi rendah tinggi rendah. Ini mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah sampelnya berbeda tadi seperti yang Pak Parlian sampaikan juga gitu kan. Jadi karena jumlah sampelnya berbeda, jadi seakan-akan ini banyak padahal sampelnya itu kami sebenarnya di riset yang awalan ini nggak sama jumlah sampelnya. Di perusahaan energi itu jauh lebih banyak sampelnya seperti yang sampaikan Bu Ersa. Kemudian dilanjutkan chemical yang paling sedikit adalah construction. Jadi kalau misalnya construction itu satu sudah menggunakan laporan TCFD ya jadi kelihatan banyak karena pembandingnya adalah sampel yang sedikit tadi di jenisnya. Tetapi setidaknya itu insight yang kami akan menyampaikan insight-nya itu. Oke, jadi ini mungkin tadi sedikit banyak sudah saya jelaskan dan nyambung dengan strategi tadi ya. Jadi strategi itu, kemudian bisnis model, kemudian evaluasi terkait dengan laporan keuangan, apa finansialnya dan lain sebagainya tadi itu harus nyambung juga dengan risikonya, terutama dalam penggunaan skenario analisis. Jadi frameworknya akan menggunakan itu. Dan di sini sebetulnya sampai di titik ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa sebetulnya IFRS Sustainability Disclosure Standard nomor 2 ini itu bukan sepenuhnya ranah akuntan memang kalau kita lihat. Akuntan manajemen mungkin masih masuk gitu ya. Karena ini terkait dengan strategi dan risk management gitu. Sampai di titik ini ya. Ini strategi dan risk management. Oleh karena itu kita akan memerlukan untuk penerapan ini sesuai dengan governance tadi orang-orang yang harus menguasai kapabilitas terkait dengan satu skenario analisis, yang kedua terkait dengan penyusunan strategi, bisnis model dan lain sebagainya, termasuk dengan analisis investasi dan termasuk juga dengan risk management. Jadi kita akan membutuhkan orang-orang risk management, bikin risk metric, kemudian bikin value at risk, menghitung value at risk dan lain sebagainya, gitu. Karena tujuannya itu. Nah ini kita lihat contoh temuan ya, bahwa di Medco ini contoh yang memang bagus ya kami lihat. Di sini climate risk itu sudah masuk di framework risk management mereka. Ini universe of risk-nya. Jadi tadi kan sebutkan ya di IFRS 2 itu bagaimana climate related risk itu menjadi bagian dari risiko-risiko yang lainnya atau posisinya relatif terhadap risiko-risiko lainnya. Jadi di sini kelihatan posisinya relatif terhadap risiko-risiko lainnya. Gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan di depan, pendetailan analisis risiko dan peluang secara kuantitatif dalam skenario yang berbeda untuk perusahaan yang beroperasi di wilayah geografis maupun pemerintahan yang berbeda itu bisa menguras waktu dan sumber daya. Bayangkan Bapak Ibu harus mengakses risiko transisi, gitu ya. Yang mana risiko transisi itu akan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, keekonomian, gitu kan. Kemudian preferensi konsumen di satu yurisdiksi, gitu kan. Dengan risiko fisik iklim yang mana itu ada di wilayah tertentu. Jadi kita harus mengakses itu menggunakan skenario analisis
Dan secara kuantitatif, bayangkan dalam skenario transisi kita melihat bahwa bisnis model kita, strategi kita, rencana investasi kita terpapar oleh kebijakan pemerintah Indonesia misalnya dalam melakukan contoh coal phase out 2045, NZT 2050, kemudian juga perkembangan subsidi kendaraan listrik di Indonesia, atau kemudian preferensi konsumen Gen Z yang lebih senang dengan transisi energi atau lebih senang dengan energi rendah karbon gitu. Itu harus dianalisis. Kemudian juga harus melihat contoh misalnya di Kalimantan, apakah Sungai Musi nanti akan kering. Jadi misalnya nanti perusahaan-perusahaan yang bergantung pada air dari Sungai Musi itu akan terdampak. Jadi ini akan menjadi cukup kompleks. Dan kalau misalnya di persyaratan IFRS 2 itu hanya perlu menyajikan atau mengungkapkan hasil dari analisis skenarionya, saya sebagai investor misalnya disampaikan ini hasil analisis skenario saya, mungkin saya juga akan bertanya-tanya juga, ini seperti apa, benar atau enggak, seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Tiba-tiba menyebutkan peluangnya itu adalah gas digunakan untuk kelistrikan. Mungkin kalau saya lihat yang eh, gas di Indonesia mungkin iya peluangnya cadangannya besar gitu kan. Tetapi interkonektivitasnya kan masih masih menjadi tantangan pemerintah saat ini gitu. Apa iya itu menjadi peluang gitu kan? Dan apa iya peluang itu bisa dimonetize atau bisa bisa mendatangkan keuntungan kalau saya investasi di situ? Itu kan jadi pertanyaan juga. Itu akan menjadi tantangan dari pengungkapan. Kemudian selanjutnya metric and target. Ini detailnya seperti yang disampaikan Bu Ersa tadi. Kelihatannya nggak banyak, tetapi ini cukup rumit di dalamnya. Jadi ada beberapa syarat ya, ini kita langsung ke sini, metric and target itu. Contoh di sini, greenhouse gas di dalam metric entity shall, berarti kan shall disclose gitu kan, berarti scope 1, scope 2 gitu kan, scope 3. Kalau scope 1 itu harus seperti apa, apakah mengikuti konsolidasi gitu kan, karena kan kalau misalnya scope 1, scope 2 gitu kan, scope 3 gitu kan, itu kan akan saling terhubung satu sama lain kalau kita punya subsidiary. Kemudian metrik-metrik lain itu climate related transition risk. Apakah di sini ada metriknya nanti? Jumlah dan presentasi aset atau aktivitas bisnis yang rentan terhadap climate related transition risk. Ini harus ada metriknya. Kemudian climate related physical risk. Kemudian opportunity, capital deployment. Jadi metrik and target itu tidak hanya mengenai greenhouse gas ya Bapak Ibu ya. Jadi ada eh, metrik-metrik lain gitu. Dan ada juga di situ panduannya dari IFRS 2 cross industry metric kategori. Jadi itu harus di-disclose. Jadi bisa kebayangkan ini internal carbon prices. Banyak Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini tidak semudah itu. Dan kalau Bapak Ibu lihat lagi di sini greenhouse gas, ini jelas bukan ranah akuntan. Ini mungkin kalau di beberapa perusahaan ini dari teman-teman di HSSE mungkin atau di tim sustainability mungkin atau di tim engineering malah. Jadi ini bukan ranah akuntan gitu. Kemudian di sini ada climate related target dan kita bisa lihat di sini di Medco Energi dari sisi target-targetnya sih jelas, tetapi masih belum diungkapkan selengkap ini. Dan ini terutama masih greenhouse gas emission. Oke, mungkin dari saya sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ersa. Mungkin saya klikin juga nggak apa-apa Bu Ersa. Oh iya, baik. Makasih Mas Handoko. Ini luar biasa temuannya. Jadi berikutnya saya lanjutkan untuk external assurance ya dan jenis framework yang digunakan. Itu salah satu research question kita. Jadi di dalam reportnya nanti kalau Ibu Bapak download reportnya, itu kita ada analisis tambahan yang berbeda dengan reportnya SCCA dan Glasgow, yaitu kita meneliti lebih dalam lagi mengenai risk management. Jadi ada subbab mengenai risk management. Jadi itu apa namanya kita sangat concern ya karena menurut kita yang membuat kita concern juga karena temuan awalnya kok kecil banget nih risk management skornya gitu kan ya Mas Handoko ya. Betul. Kok kecil banget nih risk management, gimana sih nih orang-orang gitu kan. Ya udah kita perdalam lagi, kita lihat, kita cari contohnya yang bagus yang kayak gimana sih gitu. Oh ternyata cuma 3 doang nih yang mention iklim dan gitu. Jadi perjalanan ini selama setahun terakhir juga membuat kita semua, saya, Mas Handoko, Pak Parwan itu jadi belajar gitu kan. Belajar lebih banyak lagi tentang IFRS S2 yang diminta seperti apa. Nah, berikutnya, next Pak, untuk external assurance ini juga ada pertanyaan kan tadi di chat nih. Ini termasuk yang diaudit apa enggak sih nih IFRS S2 gitu kan? Nah, sebenarnya harapannya, rekan-rekan ya, harapannya si ISSB ini, itu laporan sustainability report, itu atau laporan yang ada IFRS S2 disclosure ini dikeluarkan bersamaan dengan financial report.
Nah, ini juga tantangan tersendiri karena sekarang ini kan biasanya financial report-nya di audit keluar duluan, misalnya bulan Maret, April gitu. Kemudian sustainability report-nya biasanya telat gitu kan. Ini yang membuat juga riset kita itu cuma 1 tahun 2022 karena kita bikinnya 2023 semester kedua ya. Kita bikin riset ini mulainya di bulan-bulan Oktober, waktu itu yang tersedia baru laporan keuangan 2022 gitu, sustainability report-nya. Nah, eh, dan sebenarnya apakah kita harus membuat laporan khusus gitu nanti ada sustainability report, ada TCFD report, ada IFRS S2 report, wah ada 3 gitu kan. Nah kalau di IFRS S1 nggak harus ya Ibu Bapak, jadi nggak harus. Jadi bahkan boleh aja IFRS S2 itu dimasukkan ke dalam sustainability report, boleh dimasukkan ke annual report, jadi bebas sebenarnya nggak harus bikin laporan terpisah. Nah, karena fokus kita ke sustainability report gitu, mungkin nanti kalau kita mau menambahkan risetnya kita tambahin TCFD report gitu, karena beberapa perusahaan juga mengeluarkan TCFD report. Nah, di dalam riset kita, di dalam sampel kita yang sustainability report ini, hanya 11 perusahaan yang memiliki external assurance. Jadi diverifikasi lah oleh pihak independen ya. Jadi rata-rata tidak gitu. Nah, providernya siapa? Nah, ini yang menarik nih gitu. Dari 11 itu 5 dan 1, berarti ada 6 ya, 5 dan 6 itu oleh kantor akuntan publik Moores Rowland dan Kap Surantono Sungkoro Surya IY gitu ya. Berarti jadi ya lainnya bukan gitu. Jadi ada Renland Indonesia ini PT SGS, ada LRQA dan SR Asia Indonesia. Jadi pemainnya dalam external assurance ini memang siapa yang bisa memberikan assurance ini belum diatur sepertinya. Nah, kemarin waktu kita launching report itu juga kemudian menjadi pertanyaan audience ya. Harusnya diatur dong gitu, nggak bisa dong orang sembarangan. Nanti Ersa Triwahyuni bisa aja nih di assure oleh Ersa Triwahyuni misalnya gitu kan. Nah, itu kan harusnya ada aturannya karena kalau kita mau memberikan assurance kepada financial report aja CAP itu kan sangat diregulasi oleh P2PK, diaudit, diawasi gitu kan oleh P2PK Kementerian Keuangan. Nah, ini suatu memang apa ya karena belum diwajibkan juga untuk ada external assurance gitu ya. Jadi masih loose gitu kan industrinya masih bebas aja. Nah, ini bisa jadi opportunity nih gitu ya untuk teman-teman di sini manajemen accountant atau di sini mungkin ada yang punya kantor konsultan KJA, ada CAP juga misalnya untuk membangun kompetensi di bidang ini gitu dan bersiap-siap nanti harusnya sih diatur juga ya harusnya setelah nanti kita makin serius gitu ya dalam mengadopsi IFRS S2. Next Pak, berikutnya itu tentang framework yang digunakan. Nah, laporan keuangan SR yang kita cek itu memang rata-rata mereka memiliki dasar atau foundationnya tuh macam-macam ya. Misalnya kayak Medco gitu. Medco itu juga POOJK udah pastilah 97% menyebutkan POOJK. Kemudian ada GRI juga sangat populer. Terus kemudian juga ada SDGs. Jadi mereka tuh bikin indeks di belakangnya kan. Kalau SDGs itu ada di halaman berapa. Kalau POOJK yang ini ada di halaman berapa gitu. Nah, itu 3 itu yang paling top ya di Indonesia, GRI, POJK dengan SDGs. Nah, tapi ada juga ternyata yang sudah mulai mention TCFD, ada juga yang memakai SASB, dan yang lain-lain. Jadi, makanya ini totalnya nggak 100% ya Ibu Bapak ya. Karena satu perusahaan bisa mengacu kepada 2 atau 3 standar. Nah, itu mungkin hasil finding, kemudian kita berikutnya ke kesimpulan dan rekomendasi ya. Iya. Jadi kesimpulannya Ibu Bapak kita tuh awalnya membuat riset ini karena kita tertarik ya karena kita membaca laporan yang diterbitkan oleh SCCA dan untuk riset ini juga kita meminta sebenarnya SCCA untuk terlibat dan kita bersyukur SCCA Indonesia ya SCCA Indonesia tuh mendukung juga riset ini. Kemudian kita lihat kalau di SCCA itu 50 perusahaan kan 25 chemical, 25 konstruksi material itu global seluruh dunia. 50 itu seluruh dunia, termasuk ada dari Asia juga. Nah, kalau kita waktu itu sempat berpikir, kita Indonesia aja apa mau ASEAN nih? Wah, Indonesia aja dulu deh. Indonesia aja kita belum tentu selesai nih dalam waktu setahun. Karena satu-satu gitu kan kita check-in, terus kadang-kadang tadi Pak Parulian juga bilang perlu judgement, jadi kita review lagi gitu ya. Nah,
kita kemudian setelah melakukan riset ini kita diskusi implikasinya apa nih kalau sudah kita melakukan riset terus kita mau ngapain gitu. Kita apa sih yang akan dibuat dari riset ini? Tentunya riset ini menjadi reflection dari IAMI sendiri ya bahwa ya kita inginnya IAMI itu berinisiatif gitu ya untuk meningkatkan kesadaran nasional tentang IFRS dan penerapannya secara efektif. Membangun kesiapan pasar, mendukung pelaksanaan penerapan IFRS, sustainability standar, membangun kapasitas, keterampilan, melalui sertifikasi pelatihan berkesinambungan, mendukung pendanaan misalnya untuk riset, evaluasi dan penerapan IFRS, mengembangkan kemampuan akuntan manajemen untuk analisis skenario, penilaian risiko dan peluang dan berdasarkan analisis skenarionya seperti apa. Nah, ini yang penting karena selama ini kan kayaknya yang bikin SR itu divisi yang terpisah bukan divisi akuntansi gitu. Nah, tapi sekarang sustainability report atau iklim ini juga harus dikaitkan dengan financial report. Nah, yang mengawal ini tuh siapa gitu di perusahaan gitu kan. Nah, itu yang menurut menurut profesi akuntan termasuk IFAC ya, International Federation of Accountant juga bilang kayaknya harusnya akuntan gitu karena akuntan ini sudah terbiasa mengawal proses value activities gitu di perusahaan. Sehingga ini kan harusnya sustainability report ini harusnya bukan sekedar laporan yang glossy berwarna-warni ya, tapi harus embedded di dalam bisnis prosesnya perusahaan dan itu harus dikawal, harus ada yang mengawal begitu. Nah, untuk standar setter termasuk di sini regulator OJK gitu ya. Kebutuhan akan lebih banyak sumber daya pendidikan dan contoh-contoh ya untuk memperjelas penerapan IFRS. Mempertimbangkan implikasi banyak syarat kerangka pelaporan berkelanjutan yang dipergunakan dan analisis biaya manfaatnya. Apakah misalnya nanti kalau ada IFRS S2 keluar dan itu di-endorse oleh misalnya oleh OJK gitu ya untuk digunakan, apakah kemudian ntar orang tetap harus juga mengacu ke POJK 51 ataukah nanti ada revisi POJK 51-nya begitu. Jadi supaya tidak tumpang tindih ya. Nah, waktu riset report ini keluar belum keluar exposure draft-nya ya. Setahu saya sampai hari ini juga belum. Apa kalau udah ada yang tahu udah keluar, mohon infonya karena terakhir waktu kemarin ulang tahun IAI itu katanya mau keluar sebelum 31 Desember 2024. Exposure draft-nya ya, exposure draft dari IFRS S1 dan IFRS S2. Nah, draft bahasa Indonesianya ini perlu apa ya? Perlu hati-hati gitu karena translasinya dan banyak istilah-istilah yang mungkin yang abstrak ya, yang kemudian kalau tidak dijelaskan dengan baik, makanya orang bisa jadi bingung gitu. Next, berikutnya Mas. Nah, kemudian regulator. Nah, tadi ada juga di pertanyaan tuh di chat, ini katanya IAI tanggal efektifnya 2027, cukup nggak nih waktunya nih? 2 tahun doang gitu ya, ini udah 2024 udah mau lewat kan. Nah, itu saya nggak tahu deh menjawabnya ya. Jadi kalau menurut kita sih diperlukan waktu yang cukup untuk transisi penerapan. Secara hati-hati menilai implikasi penerapan, pengembangan panduan implementasinya seperti apa. Yang kita tahu kan OJK juga sudah mengeluarkan bagaimana melakukan skenario analisis ya untuk bank sebenarnya yang dibikin itu untuk bank. Itu menurut saya cukup helpful tuh pedoman-pedoman itu. Kemudian mungkin secara bertahap gitu kan. Jadi nggak harus semuanya harus ikut semua, mungkin sektor tertentu dulu atau berdasarkan size gitu ya, perusahaan yang listed dengan kapitalisasi sekian itu tahun 2027, nanti yang kapitalisasi lebih kecil 2028, 2029 mungkin gitu kali ya. Jadi harusnya tidak semua bersamaan. Kemudian blueprint kemarin kita sudah waktu ulang tahun IAI sudah diterbitkan blueprint IFRS diterbitkan oleh IAI ya. Blueprint untuk IFRS Sustainability Standard ini. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian OJK perlu membuat blueprint lagi dari sudut pandang regulator atau bagaimana. Kemudian mengembangkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem berkelanjutan, mendukung kualitas laporan berkelanjutan dan assurance, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi. Nah, IAMI ini harus berperan juga nih di sini ya, membangun kapasitas dan keterampilan. Yang saya lihat yang serius membangun kapasitas, keterampilan juga itu dengan banyak webinar yang sangat teknikal, itu Bursa Efek Indonesia yang IDX Carbon, BEI yang karbon. Mereka punya, IDX Carbon itu punya video-video YouTube gitu ya, itu bagaimana nih emisi karbon menghitungnya, segala macam gitu. Jadi itu free kan gitu. Jadi sebenarnya harapan saya sih ya,
membuat laporan keuangan itu kan orang-orang sekarang ini sudah internally ya prosesnya ya, perusahaan-perusahaan itu bikin sendiri kan laporan keuangan gitu ya. Sustainability report beberapa itu si hire konsultan kan untuk membuat sustainability reportnya, mahal gitu harganya. Nah kalau bisa dibangun kapasitasnya, kompetensinya sehingga sustainability report itu proses pembuatannya sudah semakin embedded dan bikin sendiri gitu perusahaannya. Jadi punya orang-orang kompeten untuk membuat sendiri. Nah, kemudian untuk para preparers nih yang bawah nih, ya investasi waktu dan tenaga. Nah, makanya luar biasa hari Sabtu gitu kan, udah hawa-hawa libur begini, teman-teman semuanya masih berkenan hadir di acara IAMI dan belajar bersama-sama pada hari ini. Terus meminimalkan jumlah sources dan laporan yang memuat pengungkapan terkait lingkungan dan memastikan pengungkapannya fokus. Jadi kadang-kadang tuh banyak gitu yang diungkapkan, banyak pengungkapannya, tapi kualitas informasinya mungkin tidak cukup baik ketika dibandingkan yang diungkapkan nggak usah terlalu banyak, tapi kualitas yang dilaporkan itu, kualitas informasinya itu yang bagus gitu. Nah, kemudian pengungkapan perubahan iklim yang relevan dengan laporan paling kecil tadi ya skornya, bahwa memang TCFD juga belum minta, makanya ini salah satu perbedaan antara IFRS S2 dan TCFD adalah kamu tuh harus ngelingin ya antara climate iklim itu dengan laporan keuangan. Bagaimana sih dampaknya nih kalau Sungai Musi itu kering, terus dampaknya apa ke laporan kamu, laporan keuangan kamu, laba ruginya dalam jangka pendek, menengah, jangka panjang gimana? Gitu. Apalagi kalau misalnya sungai kita tuh lewat sungai gitu ya, misalnya ngangkut batu baranya atau ngangkut minyaknya lewat Sungai Batanghari atau Sungai Musi atau sungai apa, nah itu kering, nah itu gimana tuh? Apakah terus transportasi jadi lebih mahal, dampaknya seperti apa, dan dampaknya ke laporan keuangan seperti apa? Kalau bisa sampai ada, bukan hanya kualitatif gitu kan, bukan hanya kita ngomong, oh iya ada dampaknya, kita paham kok ada dampaknya ke laporan keuangan. Ya dampaknya kayak gimana, kira-kira kamu kebayang nggak dampaknya berapa rupiah sih dampaknya gitu ya. Terus kemudian tekanan dari investor dan stakeholder lain yang menuntut asuran pihak eksternal, ini juga bisa jadi peluang untuk teman-teman akuntan untuk menjadi pihak yang mengassure ya, yang memberikan assurance. Peningkatan kapasitas manajemen kunci. Nah, kita juga waktu itu sempat nih mau coba dong kita cek ya. Saya sempat minta asisten itu, coba dicek dong, ada nggak yang BOD-nya atau BOC-nya punya sertifikasi lah gitu, sertifikasi tentang sustainability gitu. Itu sangat minim sekali gitu di level manajemen kunci ya, di level top manajemen gitu. Jadi oh berarti memang harusnya nih kita harus meningkatkan kapasitas gitu. Baik, itu ya kayaknya ya. Itu terakhir dari kami. Kita masih ada pengguna. Nah ya, pengguna laporan keuangan nih. Memahami persyaratan IFRS S2 dan dampaknya terhadap laporan keuangan, mengingat berbagai kerangka pelaporan yang diimplementasikan pada saat ini dan tantangan kurangnya kepercayaan terhadap laporan yang tidak dilakukan assurance eksternal. Waktu itu saya sempat bertanya jokingly gitu ya, nanya gitu, ini investor tuh beneran baca nggak sih sustainability report? Jangan-jangan yang rajin baca sustainability report tuh akademisi kayak saya gitu kan. Yang rajin baca tuh jangan-jangan researcher kayak kita ya Pak Handoko ya. Jangan-jangan investor itu ternyata belum baca gitu. Jadi kasihan dong ya para perusahaan bikin sampai beratus-ratus halaman gitu. Terus berwarna-warni, glossy terus nggak dibaca gitu. Tapi terus beberapa riset yang saya baca itu bilang bahwa kalau perusahaan tidak membuat sustainability report atau tidak peduli dengan sustainability report, itu biasanya investor akan memberikan quote-unquote sanksi lah gitu ya. Investor jadi nggak percaya lah gitu sama perusahaan. Tapi kadang-kadang mungkin juga kualitas sustainability report-nya gitu, kemudian tidak terlalu berdampak dalam artian yang sustainability report-nya bagus banget gitu, itu berarti nanti uangnya dari investor makin banyak gitu dibandingin sustainability report yang so-so biasa-biasa aja gitu. Kayaknya nggak sampai sana juga investor memandangnya gitu ya. Yang penting ada dulu apa enggak gitu perusahaannya. Nah ini pengguna pasti kita berharapnya sustainability report-nya dibaca ya dan berdampak terhadap keputusan, karena selama ini ada kesan bahwa sustainability report itu tidak dibaca gitu kan. Makanya kemudian IFRS S2 itu ya udah kita harus ngelingin ke laporan keuangan
karena investor itu kan pedulinya laporan keuangan gitu. Ya kan, gimana kalau ternyata oke tahun ini sih profit sih, tapi kalau lihat laporan keuangan 5 tahun lagi, ternyata banyak operasi kita itu ditutup karena tempat operasi kita udah kebanjiran, udah nggak bisa lagi misalnya. Itu kan harusnya investor mikir ya, oh berarti ini sustainability perusahaan ini tuh nggak bagus dong. Kalau perusahaannya resort di pinggir-pinggir pantai, udah gitu pantainya ntar makin kebanjiran, makin tergerus gitu dengan air laut pada naik, resortnya udah nggak bisa berfungsi nih. Misalnya seperti itu. Nah itu investor itu harus dikasih tahu dampaknya dari perubahan iklim ini terhadap laporan keuangan, bukan hanya laba rugi ya, tapi juga neraca dan arus kas yang diminta. Jadi ada 3 gitu ya. Baik, itu mungkin nextnya coba Mas Handoko. Nah, kalau sudah selesai kita ya baik kita udah banyak pertanyaan nih Mas Handoko nih. Pak Parulian kebetulan sudah ke airport, Ibu Bapak. Jadi mohon izin saya baca ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Yani, apakah ya versi 1 dari S2 ini masuk dalam skop external auditor? Dan untuk create report harus ada certified. Nah, tadi sudah dijawab ya. Kalau sekarang sih belum ada kewajibannya, tapi ya kalau ada ya bagus sih sebenarnya kalau menurut saya daripada nggak ada sama sekali. Dan yang itu yang di SCCA laporannya SCCA yang global yang UK itu juga nggak banyak yang di assurance dan assurance-nya itu juga nggak semuanya. Jadi kebanyakan yang di assure hanya matriksnya doang, matriks dan targetnya aja. Tidak semua sustainability report di assure ya. Ada pertanyaan dari Pak Buce. Oh, ketemu nih waktu di CPMA kemarin. Apa kabar, Pak Buce ya? Saya masih ingat Bapak loh, kita satu meja waktu itu. Ada laporan perusahaan nggak yang sudah menerapkan ya pada 1S2? Belum ada, karena laporan keuangannya ya standarnya baru berlaku 2024. Ini. Nah, jadi kan nanti laporannya 2025 untuk negara-negara yang sudah mengadopsi. So far itu kalau di kita di Asia Tenggara tuh yang sudah komitmen ya Pak, komitmen itu Singapura. Malaysia exposure draft-nya belum Indonesia exposure draft-nya aja belum keluar gitu kan. Kalau Singapura itu sudah berkomitmen untuk mengadopsi IFRS kayaknya 2025 atau 2026 gitu ya. Mulainya maksudnya mulai adopsinya. Jepang itu sudah berkomitmen, Kanada sudah berkomitmen. Tapi banyak juga negara yang masih wait and see, lihat-lihat kita ngadopsi apa enggak ya gitu. Mengadopsi apa enggak itu masih banyak juga ya. Jadi kalau sekarang ditanya sekarang per 2024 ada nggak laporan keuangan yang sudah menggunakan IFRS 1 S2? Belum ada, Pak. Jadi belum ada contohnya. Makanya risetnya itu masih readiness gitu kan. Yang di SCCA juga masih readiness gitu. Nah ini Pak Handoko mau jawab pertanyaan Mbak Maya nggak nih? Bagaimana sih cara menilai completely atau tidaknya? Tadi 20%, 40%, pusing nggak sih Bapak Ibu nih? Mungkin pertanyaan Mbak Maya gitu ya. Udah pusing sih kita juga. Silakan Mas. Ya betul. Jadi menilai complete atau tidak, kami ngelihat satu-satu Bapak Ibu, satu-satu dari paragraf-paragraf yang ada di IFRS S2 itu, gitu. Kemudian apa namanya? Ya memang ngelihatnya satu-satu gitu. Makanya ini riset lama sekali, 1,5 tahun ya Bu R saya. Mungkin ya lebih deh. Kita, kita wawancara di Medco itu aja udah tahun sebelumnya lagi ya 2023 ya Bu R saya. Kayaknya ya Iya. 2023 ya. Jadi kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Satu-satu dari persyaratan yang ada di IFRS 2 itu kami membuat apa namanya satu metrik panjang paragraf-paragraf, kemudian dari masing-masing paragraf itu kami cari di SR. Dan ini Mm-mm. kami sampelnya dari SR ya, jadi nggak ke laporan TCFD, kami lihatnya ke SR. Iya. Dan itu juga kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kita juga em, kita bawa ke rapat pleno gitu kan ya. Kita jadi ada rapat pleno tiap hari Sabtu kita rapat gitu kan. Ini menurut asisten skornya segini nih Pak. Coba kita lihat. Ini ada di halaman berapa di SR-nya? Halaman sekian. Terus gimana Mas Handoko setuju skornya sekian? Oh iya oke. Ya oke. Tapi kayaknya ini harusnya ketinggian nih gitu kan. Harusnya lebih rendah. Nah itu biasanya kita diskusikan. Makanya ini kan bukan exact science ya, judgment gitu kan, banyak judgment ya. Jadi dan itu banyak banget yang 180-an kayaknya ya, yang kita cek item maksudnya. Jadi kertas kerja kita itu Excel-nya itu setiap perusahaan punya sheet-nya, punya sheet. Jadi ada 89 sheet gitu di dalam Excel. Dan itu setiap item strategi ada berapa item, ini ada berapa item gitu, risk management ada berapa item, terus dilihat satu-satu gitu.
Kalau yang nggak ada sama sekali mah enak kan justru, wah nggak ada sama sekali, nol, itu lebih gampang ya. Ya, iya Justru benar. ya, benar nggak Pak? Wah, Iya benar. ini kebanyakan, wah ini nggak ada sama sekali, kita pakai pakai Control F, find search gitu kan, keywordnya nggak ada sama sekali, nggak dibahas, oke Betul, nol, betul. gampang itu mah cepet. Yang susah itu justru kalau yang ada. Yang ada sedikit ya. Kalau yang ada terus kita baca, ini skornya berapa ya gitu. Hmm. Nah itu lebih susah tuh biasanya gitu. Iya, ini pengalaman menarik bikin riset ini. Karena itu kesulitan kita bukan binary 1010 ya. Kalau yang di SCCA yang Glasgow yang itu kan 1010 gitu. Kalau kita tuh kita jangan 1010 dong. Kita kan juga ingin memberikan reward untuk mereka yang kalau cuma 10 nanti sekedar mention doang dong. Gitu kan. Pernah waktu itu saya lihat laporan keuangan pernah bilang begini, laporan SR bilangnya gini, eh apa namanya? eh eh, link ke laporan keuangan cuma ngomong, "Ya, ini link kepada laporan keuangan atau kaitan kepada laporan keuangan itu sedang dianalisis oleh manajemen." Udah cuma gitu doang. Nah, itu cuma mention doang gitu. Nggak beda dong dengan misalnya perusahaan yang ya kami paham linknya gini gini gini, jangka pendeknya begini, jangka panjangnya begini. Nah, gitu. Itu kan beda dibandingkan cuma yang mention aja gitu. Kemudian ada pertanyaan nih, Pak Bimantara, bagaimana peluang yang ada? Apakah dari aspek disclosure sudah memadai diungkapkan? Karena investor juga ingin melihat prospek profitability, misalnya terkait carbon credit atau carbon trade. Jadi bukan cuma risikonya doang, tapi juga peluang gitu ya, Pak Bimantara ya. Setuju Pak, memang di beberapa perusahaan kita lihat juga mereka juga sudah mengungkapkan opportunity-nya ya, bahwa ini tuh bukan cuma risiko, tapi juga ada opportunity-nya. Nah, Mas Handoko ada pengalaman nggak nih? Kira-kira opportunity apa yang diungkapkan di perusahaan gitu. Ada. Betul, itu juga termasuk juga pendanaan apa namanya pendanaan rendah karbon itu juga diungkapkan sebagai opportunity juga ada yang mengungkapkan seperti Mm-mm, itu. Ada Bu. mm-mm. Kalau Ya, pajak karbon itu lebih sebagai resiko gitu kan. Itu juga ada yang mengungkapkan. Hmm. ya. Beberapa Pak Bimantara, beberapa perusahaan yang eh, menjual ya. Kalau membeli karbon kan ya gampang ya. Ada harganya kan. Misalnya membeli karbon sertifikat di bursa IDX Karbon. Tapi kalau yang menjual, yang memproduksi sertifikat. Nah, itu kemarin juga banyak pertanyaan, gimana nih perusahaan misalnya nanam pohon, kemudian pohonnya itu didaftarkan sebagai project ya, green project, dan pohonnya itu kemudian dicek berapa sih sumbangan apa karbonnya gitu ya, sumbangan oksigennya dan berapa dia men-set off karbonnya. Nah, itu kemudian didaftarkan dan dapat karbon sertifikat. Nah, itu karbon sertifikatnya kan bisa aja disimpan dulu, tidak langsung dijual ya. Nah, itu gimana tuh caranya pengakuan karbonnya, dihargai berapa, dan itu diakuin sebagai apa karbonnya. Nah, itu um, pertanyaan memang yang cukup rumit karena nggak ada standarnya, nggak ada standar akuntansinya untuk itu. Dulu pernah ada IFRIC ya, IFRIC 3, tapi kemudian ditarik dari IFRIC. Dulu pernah ada IFRS, ya, kemudian IFRIC, Interpretation Committee bikin emission trading scheme, tapi kemudian ditarik. Jadi sekarang ini Ibu Bapak kalau terlibat dalam project green project, misalnya menghasilkan listrik dari geothermal, nah itu kan bisa menghasilkan carbon certificate yang bisa di offset nanti sama perusahaan lain. Carbon certificate-nya itu bisa dijual. Cuma pertanyaannya selama itu belum dijual, carbon certificate-nya diakuinya sebagai apa di laporan keuangan dan berapa nilainya. Nah, itu yang susah sebenarnya gitu ya. Tapi itu is another webinar lah nanti. Kita bikin lagi webinarnya untuk khusus untuk itu. Nih Mbak Karina bertanya nih. Hmm, gimana nih Mas Handoko? 2027 gimana? Cukup nggak nih kira-kira nih? Untuk beberapa perusahaan mungkin udah ya. Yang sudah pakai TCFD mungkin oke gitu. Cuma yang belum ya 2 tahun cukup nggak ya? Kira-kira gimana Mas? Menurut saya ini challenging Bu. Apalagi kalau kalau kita baca hati-hati ya di FRS 2-nya ya. Kita nggak tahu ya nanti di PS standar keberlanjutannya seperti apa. Tapi kalau di persyaratan IFRS 2 kan harus memiliki kapabilitas, harus membangun kapabilitas. Jadi ini memang dan itu harus didisklose juga kan, termasuk mungkin nanti saya sambil buka apa namanya standarnya deh. Itu termasuk juga sebentar ya, saya sambil search governance. Governance, Mbak, governance. ini siapa nih yang lagi share screen ini? Kayaknya bukan Mas Handoko ya? Bukan Mbak saya. Anggita bisa stop share screen dulu.
Pak Handoko mau sharing sesuatu. Ya, ya, ya. Eh, Halo, ini Yami, saya share ya, teman-teman saya share ya, Bu. Yami. Ya. Mm. Saya Bisa share ya. Ini langsung standar. Kita lihat bisa contoh. langsung diselip, Pak. Oke. Oh ya, Oke. oke. Ya, Ya, kita baca ya terkait governance ya. Di sini itu ya ini governance. digedein sedikit, Mas, tulisannya Oh, kecil-kecil. Nah, oh, ya, iya. ya bagus-bagus. Ya. Oke, ini governance ya. Ini harus disclose ya kan? Kan harus disclose informasi tentang dari governance tadi. Tanggung jawab untuk climate related. Kemudian mandate reflected in the term of reference, mandate, role description, and other related policy applicable to that body or individual. Ini harus disiapkan. Ini baru governance ya. Kemudian ini penentuan apakah skill dan kompetensi available or will be developed to oversee. Ya, jadi ini harus kelihatan nih skillnya. Jadi nggak bisa naruh sembarang orang di situ kan kalau kita lihat. Misalnya tadi untuk skenario analisis kita taruhnya financial accountant gitu kan, itu mungkin akan nggak nyambung. Atau risk management kita naruhnya nanti orang HSSE itu mungkin nggak akan nyambung. Jadi dalam menyusun governance ini harus ditata sedemikian rupa sehingga ini benar-benar meyakinkan bahwa perusahaan itu benar-benar akan komit dan akan melihat climate related risk and opportunity melalui orang-orang yang pas gitu. Ini apakah siap perusahaan? Menurut saya ini bisa perlu waktu. Apakah sekarang perusahaan udah punya? Belum tentu punya loh. Belum tentu Hmm. punya loh ini Bu Ersa. Kita Ya. cuma punya waktu 2 tahun, perusahaan gede-gede belum tentu punya gitu. Hmm. Ini aja baru dari skillnya. Kalau bikin organisasi gampang lah, kita tahu bikin organisasi Ya. itu gampang. Tapi Taruh begitu aja siapa disyaratkan gitu di ini, situ. iya, begitu Ya. disyaratkan ini satu mendelegasi atau reference mandate role, gitu kan? Itu harus bikin surat-surat tugas mungkin atau surat-surat apa. Kemudian ini appropriate skill and competency are available atau akan dikembangkan. Itu seperti apa gitu kan? Mungkin bisa bilang oh ini akan dikembangkan gitu kan? Ini akan dikembangkan. Tapi ketika bilang ini akan dikembangkan, apa ya kita Strateginya yakin kalau apa? di bawahnya dia sudah mendisclose tentang strategi and risk itu sudah meyakinkan. Kita masih akan nebak, oh ini konsultan yang ngerjain gitu kan, bukan Ya. mereka gitu kan. Apakah itu juga bisa diterima? Itu challenging. Ini baru governance. Jadi kalau menurut saya bisa jadi akan challenging sih ini. Ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nanya nih Mas Handoko, mulainya dari mana nih kita nih untuk mempersiapkan diri gitu kan? Mulainya kali Cover paling gampang skill. governance-nya dulu ya. Betul, Governance-nya kita bikin betul, bagan lah atau bikin apalah gitu ya, charter betul, atau apa ya. Itu betul. kayaknya paling mudah dulu ya. Paling mudah governance, kemudian menentukan orang-orangnya, kemudian Ya, skill. Habis itu prosedur, Bu. Tadi kan ada prosedur tuh. ya Harus prosedur. ada kontrol prosedur gitu kan. Kontrol prosedur harus ngelaporin berapa lama. Nih, Betul. managerial Ya, governance proses control and prosedur to monitor, manage, oversee. betul. Ini kompleks, Bu. Nah, ini kemarin kita ketika melihat di sustainability report, kita tidak melihat perusahaan itu melaporkan bagaimana secara internally mereka melaporkan secara reguler gitu ke top manajemen. Bukan berarti perusahaannya tidak melakukan. Bisa jadi perusahaannya sudah melakukan, tapi tidak diungkapkan dalam SR sehingga nggak ketangkep sama kita gitu kan ya Mas Handoko ya. Nah, Iya, bisa jadi sih, misalnya di rapat-rapat BOD itu juga dibahas resiko iklim apa gitu. Tapi di dalam SR-nya itu nggak ditulis bahwa misalnya setiap di rapat BOD itu ada diskusi khusus atau di rapat komite itu ada diskusi khusus mengenai iya, dampak iklim, nah gitu. Ya, jadi Ibu Bapak, karena yang kita lihat itu disclosure di SR, dan itu kan saya yakin pasti ketika membuat pengungkapan itu ada editing, ada yang dikurangi, ada keterbatasan halaman misalnya, ada apa sehingga mungkin ada yang hilang-hilang gitu ya mungkin. Bukan berarti kemudian tidak dilakukan. iya, Nah, kalaupun ada misalnya suatu bagan dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk ini, itu biasanya di SR itu tidak ada role-nya dia apa, mandatnya dia apa gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi cuma Mm-mm. cuma dikasih tahu oh ada orangnya, bagannya begini, orangnya ada, komitinya ada gitu. Ya, tapi terus komite ini tuh gimana sih mandatnya gitu kan. Nah, jadi itu diminta sama IFRS S2 gitu ya. Iya, Bagaimana sih how this control and procedure are integrated with other internal function gitu. Jadi jangan cuma ada doang, tapi gimana sih mereka tuh bekerjanya gitu. iya. Berat juga nih. Berat. Dan ini ada lagi nih, entity will avoid duplication providing integrated governance disclosure Ya, instead of separate for each.
sustainability related risk and opportunity. Ini IFRS 2 baru climate, Bu. Nanti ada lagi yang Ya, lain. climate. Ya, ya, ya. Iya, Ya. oke. Oke. Jadi ya kalau untuk perusahaan-perusahaan bagus yang governance-nya udah bagus, udah punya komite yang bagus, udah punya TCFD, mungkin bisa lah 2 tahun ya. Kita optimis aja deh gitu kan. Karena kita tahu kok ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mempersiapkan, sudah mulai mempelajari, sudah mulai melakukan gap analysis gitu. Jadi kita berharap apa adalah pionir-pionir ya, mudah-mudahan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Buce ini bilang mungkin laporan sustainability-nya bisa dipakai untuk roadshow terutama mencari green funding. Oh iya, jelas ya Pak. Biasanya memang ketika melakukan green funding gitu ya, pasti bukan hanya sustainability report-nya, kita juga ranking kita berapa di Sustainalytics misalnya gitu kan, itu mempengaruhi juga tuh, mempengaruhi confidence BOD dalam mencari green funding. Apakah ada pertanyaan dari Ibu Agustinus Hambadi atau Bapak ya, mohon maaf. Apakah laporan sustainability ini akan terkait dengan perizinan seperti AMDAL? Nah, Bapak tahu nggak, Pak Handoko tahu nggak nih informasinya nih? Ketika bikin AMDAL itu minta nggak sustainability? Kayaknya enggak ya. Saya Saya kurang tahu kurang sih, tahu Bu, tuh. untuk Kalau AMDAL ada, ya. ya mungkin ada Nggak ibu tahu. bapak yang tahu di sini pernah apply AMDAL, dimintanya apa aja tuh? Sustainability reportnya diminta apa enggak? Nah, ini ada pertanyaan cukup menarik. Bagaimana SR bagi perusahaan multinasional yang memberikan support terhadap suplai persenjataan negara yang melakukan genosida? Aduh, pertanyaan berat nih. Apakah investor benar-benar memperhatikan SR perusahaan tersebut, namun kenapa suplai peralatan perang persenjataan tetap berlangsung? Ya, kalau menurut saya ada supply, ada demand ya. Ada demand-nya, pasti ada supply-nya. Dan industri persenjataan negara ya. Kalau di Indonesia kan yang bikin persenjataan segala macam itu nggak tahu ya, swasta bisa apa enggak gitu. Kalau di Amerika Serikat kan bisa ya, swasta gitu maksudnya membuat persenjataan. Kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa ya. Jadi kayak Pindad itu kan BUMN misalnya, dia bikin tank gitu kan si Pindad ini, terus bikin ke senjata-senjata gitu. Saya nggak tahu nih. Belum nggak kenal juga sama investor yang invest ke persenjataan ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mayang Putih Harita. Apakah IFRS S1 S2 dapat diakses secara online? Bisa Ada diakses secara online. IFRS kan, Bu? Ada. IFRS-nya ada IFRS-nya ada. website, ada linknya nggak Pak? Coba dikasih nih Pak, di Ada chat. kok. Oh, oke. Cari-cari Termasuk link itu apa namanya? Accompanied guidance-nya juga ada. guidance, Accompanied guidance-nya juga ada. component guidance-nya. Emang nggak diprotek itu sama websitenya IFRS? Biasanya kan kalau yang Enggak. IFRS yang Saya IFRS, iya, iya. kalau yang itu harus login Pak. Kalau yang sustainable, yang standar yang IFRS-nya harus member kalau nggak salah. Enggak kok, ini bisa kok, Bu. Oh ya, bisa nih Iya. Bu Bapak nih. Kalau saya Mm-mm. kemarin dapat IFRS S1 S2-nya dari temen, dari staff. Iya, waktu itu dapatnya. Oh, oke, Nanti oke, lagi oke. dicariin sama chatnya, Oh lagi ya, nanti dicari saya sama taruh Pak linknya Handoko. ya. Nah, coba ada nggak? Saya nggak sempat nyari, cuma harusnya sih ada. Ada. Harusnya ada. Baik, kita masih ada waktu 2 menit lagi. Ada pertanyaan masih Ibu Bapak? Atau ada yang mau open mic mungkin bertanya langsung? Iya, judulnya Silakan. Atau mau menambahkan, mau kasih komentar, kasih pengalaman. Ini ada bapak-bapak, ibu-ibu dari mana aja nih? Ada teman-teman dari universitas, mungkin yang riset juga meriset tentang ini, mau sharing gitu. Dampak sosial. Kalau dampak sosial itu belum ada standarnya, Pak Yohanes Dwi. Ya, belum ada standarnya. Jadi IFRS, nggak tahu IFRS S3 atau IFRS S4 nanti. Yang baru keluar itu IFRS S1 dan S2 tuh, IFRS S2 tuh iklim. Ya, jadi yang sosial belum. Jadi kalau mau mendiskus sosial bisa pakai standar lain dulu, pakai GRI atau yang lain dulu. Ya, ini linknya ya. Linknya untuk standarnya Ibu satu Bapak di ya. chat. Yang di chat sudah ada linknya. Bisa supaya nggak lupa langsung di-download aja standarnya untuk dipelajari lebih baik. Nah, jangan lupa hubungannya sama ESG report. ESG report. ESG report. Saya emang perusahaan punya gitu ESG report atau sustainability report, Pak? Ada ESG report terpisah. Mbak Yani atau Pak Yani, silakan coba di open mic.
Saya melihatnya kebanyakan sustainability report, bukan ESG report. Benar nggak ya? Perusahaan tuh tidak punya ESG report terpisah gitu maksud saya. Adanya sustainability report. Oh, bisa, bisa. Ini PT Avian. Perusahaan sudah mulai early adoption. Sudah bisa ya, Bu, untuk SN 2024? Bisa. Kalau mau, wah, luar biasa, Pak. Kita dukung. Ini Avian, TBK. Ya, bisa. Karena sudah berlaku standarnya. IFRS S2 itu sudah berlaku standarnya di luar negeri, sudah 2024 ini sudah boleh. Ya. Dan di laporan keuangan 2023 yang saya lihat banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah mengatakan di SR 2023 ya, mengatakan bahwa mereka sedang mempelajari IFRS S2 gitu. Gitu. Jadi ya sekarang itu. Nah, ini ada informasi dari Pak Irfan nih. Sekarang ada yang namanya TISFD, Task Force on Inequality of Social and Financial Disclosure. Waduh, makasih banyak infonya nih Pak Irfan. Task Force, ini Task Force-nya siapa ini? Task Force-nya FSB juga, Financial Stability Board. Pak Irfan bisa open mic, Pak. TISFD, ini Task Force-nya sama dengan TCFD atau beda lagi, bukan di bawah Financial Stability Board? Pengkodean apa ya Pak Avian? Pengkodeannya pakai IFRS S2 Pak, kalau pakai IFRS S2 nggak usah ngacu ke TCFD dan CDSB lagi Pak. Untuk Mbak Alfiona kayaknya ini. Oke, sambil kita googling Pak Handoko, TISFD, Task Force on Inequality and Society, itu udah menghasilkan apa tuh? Udah ada belum tuh frameworknya atau disclosure? Jangan-jangan baru task force-nya doang? Belum ada frameworknya? Kalau ada lumayan tuh ya. Tapi saya kemarin baca riset ya dari salah satu teman yang post bahwa kalau sosial itu kan ada social konteks ya, yang mungkin berbeda satu negara dengan negara yang lain gitu kan ya. Saya kadang-kadang berpikir gitu, kalau social related financial disclosure, misalnya kan social value ya, social value masyarakat Jawa gitu dengan social value masyarakat apa ya, suku Batak itu kan beda gitu. Itu gimana caranya ya, ininya gitu loh. Bagaimana kita uh, konteksnya itu, jangankan beda negara, satu negara aja bisa beda-beda sosial konteksnya. Oh, GRI, pengkodannya seperti apa? Kode matriksnya. Iya, 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 iya. Oke. Eh, oke. Nah, ini pertanyaan udah mulai spesifik-spesifik nih Mas Handoko nih. Yang Mbak Alfiona, kalau GRI contoh pengkodean matriks GR-nya 405. Kalau IFRS pengkodeannya, oh yang matrik di belakangnya itu ya, seperti apa untuk mendisclose di sustainability report? Kayaknya ada nomor paragraf gitu kan ya. Jadi nomor paragraf tuh, misalnya paragraf sekian kan di IFRS S2 itu ada, misalnya governance itu paragrafnya berapa-berapa aja, nah itu nomor paragrafnya, Mbak Alfiona. Kalau itu mau digunakan nanti bikinnya di belakang pakai nomor paragraf IFRS S2-nya. Begitu nggak ya? Eh S1 tidak ada accompanying guidance. S1, sebentar saya cek nih. S1 ya. S1 itu general requirements. Eh, ya kayaknya nggak ada kontennya. Nggak ada, yang ada banyak itu di IFRS S2 ya. Yang ada implementation guidance gitu-gitu. Kalau IFRS S1, karena dia general framework mungkin nggak ada. Karena itu general framework aja sih, IFRS S1 itu. Ya. Nah, Ada Bu. Cuman saya nggak nemu di linknya ya. Kalau dokumennya saya oh, punya sih. ngerti-ngerti. Ya, 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 saya ya, coba ada. saya cek. Kayak General gimana? requirement accompanying guidance. Sebentar. Oh, sorry. FRS S1,
Bentar, IFRS S1 saya lihat dokumennya Iya, dulu cuma ya. ada basis for conclusion, sorry. Ya, ada basis for conclusion doang setahu Iya, saya, nggak iya ada itu doang itu. ya, itu doang, Iya. itu doang. Oke, kemudian Mbak Ibu Robiatul, ketika perusahaan dalam pengungkapan sustainability report menggunakan GRI dan IFRS, apakah untuk menentukan materi topiknya juga melihat keduanya? Atau bisa hanya case tertentu saja seperti beririsan antara GRI dan IFRS? Wah, ini teknikal juga nih. Hmm. Kalau saya sih berpikirnya gini, yang diatur di IFRS yang diatur di IFRS S2 pakai IFRS S2 gitu. Yang tidak diatur di IFRS S2 pakainya GRI gitu. Karena itunya gitu kan ya. Apa Iya, disuruhnya kayak gitu gitu sama ya, ISSB. Eh, eh. iya, 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 iya. Kalau untuk indeks di belakang sih ya kalau itu IFRS S2 paragraf sekian, GRI metrik sekian sih nggak apa-apa kalau menurut saya. Oke, baik. Sudah 11.05, tadi kita mulainya juga 10.05 gitu. Terima kasih sekali untuk Ibu Bapak semuanya yang sudah bersama kita. Oh, ini ada lagi pertanyaan nih. Ini teman-teman nanti kita bikin apa? Yami akan bikin khusus nanti training untuk yang climate analysis ya dan transition scenario seperti itu kan lebih teknikal. Sekalian Iya. tanya nih, mendingan online apa offline ya untuk training itu yang skenario ya gitu. Melakukan climate analysis dan climate risk, apakah ada standarnya? Nah, pertanyaannya Iya, ini juga itu. permasalahannya. Hmm. IFRS itu kan principle base, Hmm. diatur prinsip-prinsipnya gitu. Nah, itu kemudian eh ya tadi skenario-nya bisa berbeda gitu. Bahkan Ya, iya, terus gimana cara cara benchmarkingnya antar perusahaan? Nah, itu juga is another question gitu ya. Oh, betul, betul. online. Oke, baik. Kita udah pernah bikin waktu itu, tapi baru cuma hanya setengah hari gitu ya waktu Iya, itu ya Pak, tentang skenario ya Pak, iya, iklim betul. skenario. Nah, kita akan bikinnya lebih detail ya, lebih teknikal. Cuma Hmm. sebenarnya kalau detail itu online tuh udah susah gitu ya. Cuman tantangan tersendiri lah buat trainernya ya kalau online, karena kan kita maunya tuh sambil workshop lah gitu. Jadi Iya, nanti misalnya para peserta bawa laptop, nanti ada skenario dari website mana kita ambil. Gitulah sebenarnya maunya seperti itu gitu. Jadi kalau offline kayaknya bagus juga gitu ya. Kalau iya. online nanti bisa apa enggak ya? Tapi ini kebanyakan online nih. Karena banyak yang di luar Jakarta mungkin ya. Jadi kalau offline ada susah. Nanti kita cobalah Pak. Online Hybrid, ada Bu, coba hybrid, Bu. offline. Hybrid. Iya, iya. Baik, itu mungkin terima kasih sekali antusiasmenya ini nih ya. Confirm karena rumit tuh pada Mas Dani bilang nih, confirm rumit, hibrid. Ya hibrid boleh deh. Hibrid, hibrid lebih susah lagi kita sebagai trainer. Kadang-kadang kita memateri di ruangan, memateri di online biasanya lebih susah. Baik, terima kasih untuk antusiasmenya. Ditunggu ya kabarnya ya. Nanti Ibu Bapak dapat undangan lagi untuk training IFRS yang skenario. Kita kembalikan ke Mbak Anggita. Silakan Mbak Anggita. Terima kasih kepada Ibu Ersa Triwahayuni, terima kasih pula kepada Bapak Parulian Sihotang dan Bapak Yohanes Handoko Arianto yang telah berbagi ilmunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami akan memberikan sertifikat apresiasi kepada narasumber pada hari ini. Untuk yang pertama, kami akan berikan kepada Bapak Parulian Sihotang. Pak Ya, Parulian sudah izin untuk memberikan sudah Zoom. izin live? Iya. Selanjutnya kepada Bapak Yohanes Handoko Arianto. Terima kasih. Kami foto terlebih dahulu, Pak Yohanes. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada Ibu Ersa Triwayuni. Terima kasih. Kami foto terlebih dahulu, Bu. 1, 2, 3. Terima Terima kasih kasih. bagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kepada narasumber, kami mohon untuk foto bersama terlebih dahulu, Bu Ersa dan Pak Handoko. Ya, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih.
Dan kepada seluruh peserta, kami mohon buka kamera untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya. Aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula webinar IAMI hari ini. Kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi form presensi dan form evaluasi melalui link yang telah disediakan. Dengan kata kuncinya adalah sustainability standard. Linknya bisa dimasukin ke chat juga, Mbak. Nah, ini teman-teman ya, share linknya. Linknya ada di chat, kemudian kata kuncinya sustainability standard. Ya, untuk sertifikat hanya diberikan kepada yang sudah mengisi link ya, Ya, research dan evaluasi, betul. Rekamannya ada nggak tuh, Mbak? rekamannya nggak kita kasih, Bu. Kita Coba kasih nanti materi. masukin YouTube aja. Nggak apa-apa lah, nggak ada yang rahasia lah ya. Ada rahasia nggak tadi Pak Sandoko? Nggak ada kayaknya. Kalau nanti diedit-edit aja dulu Mbak, masukin YouTube nggak apa-apa buat teman-teman yang mungkin ingin hadir tapi nggak bisa gitu kan, ngambil rapot anak atau apa hari ini. Siap Bu, nanti kita edit dan kita masukin YouTube. Ya, boleh nanti ya Ibu Bapak ya, kita masukin YouTube IAMI. Ada kan ya YouTube IAMI ya? Ada Bu. Ada, ya. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas waktu dan sharing ilmunya hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar IAMI. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kegiatan berlangsung. Sampai bertemu di kegiatan IAMI berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Saya Anggita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sampai ketemu lagi Mas Handoko. Ya, Bu Ersa, makasih Bu Terima Ersa. kasih Bu Selamat Ersa. liburan. IAMI. Selamat liburan Bapak semuanya. Oh iya, liburan. Izin live ya. Ya, izin live.